Ini sesat. Nah itu memang Tuhannya ibu itu bekerja sama dengan iblis saling sesat menyesatkan. Nah, kelihatannya ada kesetaraan antara Tuhan ibu dengan iblis. Di sini saling memberi kesesatan. Seharusnya kalau Tuhannya ibu itu punya ajaran kasih, saya ulang lagi, seharusnya membantu orang yang disesatkan oleh iblis, malah diberi kesesatan. Nah inilah ibu yang harus hati-hati. Ternyata Tuhannya ibu itu adalah penyesat dan mendatangkan kesesatan dan membiarkan mereka dalam kesesatan itu sama dengan karakter iblis, Bu. Lanjut, Bu. Sudah? Oke. Tadi saya sudah bacakan ya, abang tidak menyimak. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Jadi saya ke ayat 11 tadi, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan Isa. Di ayat ke-12-nya, tolong dimutkan yang ada anak kecilnya itu. Ya. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Artinya Allah itu bermaksud supaya semua dihukum yang membuat kesesatan, yang membuat kejahatan, supaya yang percaya itu tidak binasa. Jadi dipahami konteksnya, Bang. Jawabannya itu ada di ayat 9 sampai 12. Jadi kalau abang menjawab tanpa membuka dalil, tanpa membuka ayat, susah kita untuk menjelaskan. Jadi harus ada di depan itu Alkitab, supaya dipahami pelan-pelan. Tadi saya sudah bacakan di perikopnya itu, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Itu sudah jelas, Bang. Bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari. Iya, benar. Bu, penjelasan Ibu sangat jelas. Penjelasan Ibu itu sangat jelas tadi Ibu berkata. Tapi saya tidak memahami. Supaya dihukum, ayat ke-12-nya ya. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Sudah jelas itu ayat, Bang. Jadi harusnya kalau kita membahas satu kitab, itu harus di depan mata. Supaya kita bisa menyimak gitu loh. Kalau begini dengan kata-kata itu cepat hilang. Oke, bentar saya sapa dulu abang aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, host. Kalau ada cuma saya minta maaf, saya turun. Karena tidak ada fakta yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Santai ya, santai. Bukan, Juma ini hanya pencari koin. Dengan menghujat dia banyak koin. Bu, dengerin ya Bu nih, dengerin ya Bu ya, dengerin ya Bu ya. Selama ini saya di TikTok, selama ini saya melihat beliau di TikTok, nggak ada narasi yang meminta-minta koin, orang lain yang memberikan koin. Ibu kalau dengki iri dengan orang lain, turun Ibu. Kan memang Tuhan Ibu mengajarkan kesesatan. Tapi kalau tadi dengan teman-teman di sini saya mau, oke? Karena hatinya ya, turun masih aja tidak nggak apa-apa, nggak apa-apa, sudah cari Kristen yang nggak dengki aja hatinya. Kasihan banget ini orang. Terima kasih. Kok lari Bu? Penakut. Saya mau nanya tadi kalender Kristen tuh mana kalender Kristen? Mau beli lah. Mana kalender Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Rindu Gurunda Bahir sama Abang. Iya, masya Allah. Ya jadi gini ya, Bahir mau ngomong aja sebentar nih, ngumpung ada yang nonton. Jadi orang-orang yang bilang Bang Zuma cari koin, Bang Zuma hidup dari TikTok cari hanya untuk koin, ini dari mana? Sedangkan Bang Zuma naik TikTok nggak pernah ada narasi tolong saya naik kirim-kirim koin kayak apa, kayak nggak pernah gitu. Kalau ada pun kayak gitu saya nggak suka sama Bang Zuma. Bang Zuma nggak bicara seperti itu di fitnahnya lah kayak gitu. Ini kan penyakit hati ini, ya Allah. Iya. Gini Bang, orang yang sering berbuat curang maka takut untuk dicurangin. Orang yang sering berbuat fitnah maka takut untuk difitnah. Itu dia. Jadi begitulah tentu. Bang Zuma itu sebelum naik ke TikTok beliau ini udah ya Allah, udah mapan, nggak usah dari TikTok. TikTok satu mawar itu cuma 5 perak. Apa sih duitnya dari TikTok? Tadi banyak banget hotel di sini, ada 4 malah ya. Kira hampir semua, bingung aku. Iya, nggak apa-apa. Saya kan ini Ya pemburu korban dewa Molok, jadi wajar lah. Ya Allah.
Masya Ya Allah, gitu Masya Allah. Bang Juma selain selain apa namanya selain pahala untuk memberantas orang-orang yang fitnah dalam Islam, ya Bang Juma juga dapat bonus itu dari Allah. Fitnah-fitnahan, Bang Juma dapat pahala dia walaupun entah di luar Kristen ya Bang Juma ya kayak model Syiah gitu kan dia mengakunya Islam gitu ya. Nah, itu dapat pahala Bang Juma, alhamdulillah bonus dari Allah itu. Dan kita juga doain selalu. Jujur ya Bang Juma ya, saya ngelihat orang Islam ya kalau dia nggak minta-minta koin dan dituduh minta koin, saya marah itu sama yang nuduh. Tapi kalau misalnya orang Islam dakwanya terus minta-minta koin, saya malah nggak respect Bang Juma. Nah Bang Juma nggak pernah minta-minta koin gitu, tapi dituduh, gimana nggak mau kesel kita kan? Bang Iya, Juma udah punya duit benar. banyak, di Enggak fitnahnya nyari juga. koin. Iya, Gitu. justru Lah, justru ini. Makassar kan punya Bang Zuma, gimana? Masya Ya Allah. lanjut abangku. Justru yang Kalau kasih koin itu kita kadang saya iya. sedih terharu sama mereka gitu ya. Sampai segitunya dalam mendukung dakwah ini. Dan kita juga nggak bisa melarang karena ya itu amal jariah mereka kan gitu. Itu kesenangan-kesenangan yang mereka mereka berikan itu kan kita nggak paksa gitu ya. Lagian itu hiburan untuk teman-teman yang lain. Biasanya itu dalam dakwah. Yang penting kita nggak minta gitu ya kan. Tapi sebenarnya bukan itu poinnya. Teman-teman Oten ini tahu bahwa Bang Sumai ini ngerti sisi gelap dari ajaran mereka itu tahu. Sama ketika kemudian mereka mengatakan bahwa apa tema apa sempat saya dengarkan tadi di Islam mungkin dibawa apa Allah mengirim iblis gitu ya kalau nggak salah ya atau mendatangkan kesesatan kayak gitu ya yang dibahas sama si Nona tadi si penghujat Iya, itu. iya, iya. Sebenarnya kalau kita mau jujur yang mendatangkan kesesatan itu ya Tuhannya dia ngapain coba iseng-iseng jadi manusia kan gitu. Ya, iya, Udah betul, betul, betul. sebelum dia menjadi manusia aja Bani Israel udah sesat begitu hebat. Ngapain lagi dia pura-pura jadi manusia? Sudah gitu dipersembahkan lagi tuh. Dia katakan dalam Imamat 1 nomor 2, ajarkan kepada Bani Israel ketika ingin mempersembahkan maka mereka harus persembahkan hewan ternak. Dikatakan dalam Imamat 18 20 21 kan jelas sekali tuh 21 18 bahwasanya dia akan murka, dia marah, jangan engkau mempersembahkan anak manusia pada dewa Molok. Nah, terus di Imamat 10 dia katakan, aku akan menghabiskan orang-orang yang persembahkan anaknya kepada dewa Molok. Dia nggak mau. Tiba-tiba dia jadi manusia. Dia yang mempersembahkan dirinya. Yang menyesatkan siapa sebenarnya? Belum lagi kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Tuhan yang berkuasa atas Saul. Nah coba. Keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Allah yang berkuasa atas Saul itu sehingga Saul kerasukan di tengah-tengah rumah sedangkan Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi Saul kerasukan roh jahat akibat roh jahat yang dikirim oleh Allah. Nah sekarang siapa yang mengirim roh jahat? Allah. Kan jelas itu Allahnya. Allah. Allahnya mereka, Allah bumbung, kan gitu. Belum lagi kita bercerita kejadian 3, kejadian apa kisah para rasul 22. Kan jelas sekali tuh. Siapa yang kemudian mengirimkan iblis, mengirimkan setan? Kan jelas. Dalam Matius 4 juga ada. Coba kita lihat. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Nah, kalau kita melihat dari Matius 4 ini, siapa roh yang ada di sana? Teman-teman bisa bantu saya jawab nggak? Di Matius 4. Di situ dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Ada yang bisa bantu? Ya, ada yang bisa bantu saya. Ini roh siapa ini roh? Allah berarti. Iblis. Nah, Iblis itu. Roh Allah. di situ nggak dikatakan roh iblis. Roh Nah,
Dia cuma dikatakan roh, sementara Tuhan mereka roh. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi di situ ada 3 kan? Ada 3 oknum kan? Yesus. Ya. Kedua roh, yang ketiga iblis. Nah, ini apa-apaan ini? Kerjasama iblis dengan roh Dia berarti. sama. Ayo, gimana ceritanya tuh? Iya kan? Terus yang mengajarin bahwa Yesus itu anak Tuhan kan kebanyakan terus setan. Bahkan yang mempraktekkan pertama kali menyembah Yesus itu kan orang yang kerasukan setan. Kan gitu. Markus 5. Ayo, setelah orang itu waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Kan gila. Makanya mereka sangat ketakutan ketika yang paham Bible itu turun tangan, turun lapangan. Takut. Langsung lompat. Segala fitnah dilemparkan ke kita. Mereka itu mau yang Islam-Islam awam. Tapi kalau orang yang paham tentang Bible, mereka anggap penyesat, mereka anggap penghujat, mereka anggap cari koin, cari beras. Kamu dan emak bapakmu bisanya ku beli. Maaf Bang Zuma, suaranya di YouTube hilang Bang. Hilang ya? Hilang, gak ada suaranya Bang. Ke-mute kali Bang. Ini aku sapa dulu Bang Stan. Selamat pagi, ketemu lagi Bang Stan. Bang Stan, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Teman-teman ya. Belum ke gereja nih. Siang. Apa siangan? Ya sudah. Oh, Sudah, udah. kita sudah ibadah. Oh Ya, iya. tema kita ini Bang kenaikan Isa Al-Masih. Ini hari kan kenaikan Isa Al-Masih. Itu tadi temanya. Jadi Isa Al-Masih kan ada di kita, tapi mereka merayakannya, tidak mengakui tapi merayakan gitu loh. Ya, Itu dia. bentar, oke, bentar Bang. Assalamualaikum Ustadzku yang ganteng Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya yang masih paling tampan di sini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Ini biar Kristennya biar ada 2, ana izin pamit ya semua ya. Iya. Ya, izin pamit. Ya, Bang Tiga Wan, juga boleh. Bang Makasih, Wan Bang Wan. makasih ya Ustaz Makasih, Bang. Naja, Ustaz Wafi, Bang Zuma Sama-sama. semuanya. Ana izin pamit. Assalamualaikum. Mohon maaf ada salah-salah kata ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. waalaikumsalam. Bang Zuma, Assalamualaikum. Ya, warahmatullahi iya, akhi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cubagelo, selamat pagi. Dari Islam apa Kristen Bang? Maaf Bang. Kecil suaranya di YouTube itu Bang, kecil banget. Bentar. Alhamdulillah. Tunggu ya. Silakan diambil alih dulu 5 menit, saya opret dulu nih. Adminnya soalnya lagi umroh. Iya. Tunggu. Lanjut. Iya. Bang Cubagelo dari Islam Bang? Alhamdulillah Muslim. Oh iya, oke. Ya. Lanjut dulu ini. Lanjut Ustadz Wafi. Ya Ustadz Wafi, apa ini anggur asam boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dikit bentar. Ya silakan. Kan sering tuh ya orang-orang Kristen mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan seseorang. Allah Subhanahu wa taala itu, saya tadi lihat ada YouTube itu namanya Sang Penggugat nama YouTube-nya. Saya lihat dia berbicara bahwa ayat di dalam Al-Qur'an sangat bertebaran bahwa Allah itu menyesatkan orang lain. Jadi yang bikin orang itu sesat Allah, lalu dia dimasukkan ke neraka. Nah, ini yang salah siapa? Kata dia seperti itu. Padahal narasi-narasi seperti itu tidak baru datang, teman-teman. Tidak baru datang. Sudah sejak dulu. Karena kalau kita buka di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 22 itu jelas sekali ya, dikatakan jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Berarti di dalam Bible Tuhan yang menyebarkan roh dusta tersebut kepada mulut para nabi-nabi, sehingga mereka akan berhasil pula dalam penyesatan tersebut. Nah,
Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama ini itu berfirman, lalu firmannya itu adalah Yesus? Nah, itu kita pasrahkan jawabannya kepada oten-oten laknatullah alaihim ini. Karena mereka menarasikan dalam Al-Quran seperti itu tanpa faham konteks. Kalau kita boleh sandarkan, maka satu raja-raja sudah menjawab tuduhan mereka. Tuhan pun berfirman akan menaruh roh dusta kepada mulut para nabi, dia akan menyesatkan banyak orang, lalu dia akan berhasil. Apakah ini dikonfirmasi? Apakah ini benar-benar terjadi? Terjadi, saudara. Orang Kristen yang selalu mengagungkan keselamatan dari bangsa Israel, ternyata dalam peristiwa Balpeor yang dikutip berkali-kali dalam perjanjian lama, di Mazmur, di Bilangan, di Yesua, dan lain sebagainya, itu dikutip berkali-kali bahwa ribuan orang-orang Yahudi menyembah berhala, mereka berzina, akhirnya diazab oleh Tuhan. Akhirnya diazab. Jadi Al-Quran sudah benar menerapkan bahwa Allah itu maha adil, teman-teman. Kalau Bani Israel itu taat kepada Allah, maka Allah puji, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kamu akan aku lebih utamakan daripada umat semesta alam di zamannya. Itu pujian Allah kepada Bani Israel. Tetapi kalau orang Yahudi ini melanggar ketetapan Allah, maka juga akan Allah hukum. Makanya ketika Bani Israel ditetapkan ibadah hari Jumat, lalu Bani Israel tidak mau, saya tidak mau kalau hari Jumat, yang enak itu hari Sabat saja, hari Sabtu. Akhirnya Allah menuruti apa yang diinginkan oleh kalangan Bani Israel itu. Setelah ibadah diganti dari hari Jumat menjadi hari Sabtu, mereka tetap melanggar. Akhirnya Al-Quran menistakan mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera. Kenapa? Pelanggarannya dibuat sendiri. Nah, ini namanya Tuhan Maha Adil, yang salah dihukum, yang tidak salah dibela. Begitu loh. Sekian, lanjut teman-teman. Selamat pagi Bang Kombet. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Juma, Bang Oh, Yahya. dari iya, yang Kristen dulu yang naik ya, silakan 2 orang boleh di atas. 3 orang juga boleh. Mau gabung dulu, mau gabung. Bang Stan Kopik mau ditanggapin, silakan Bang Stan. Silakan Bang Stan. Ya, baik. Saya ingin menanggapi saja. Maaf Bang, deketin sedikit Bang. Nggak kedengeran, deketin sedikit itunya. Suaranya. Ya. Apa mic-nya? Ya, silakan Bang. Oke, baik. Saya ingin menanggapi saja tentang yang tadi itu, bagaimana kita bisa melihat Alkitab dari sudut pandang Islam, dan bagaimana kita melihat Al-Quran dari sudut pandang Kristen. Itu ya jelas sangat berbeda. Karena itu yang tadi saya setuju yang dibilang tadi, bahwa kita nggak tahu konteksnya itu, ya. Jadi ibaratnya gini, kita mau buka pintu pakai kunci orang lain kan nggak bisa, ya. Begitupun sebaliknya. Jadi bagi saya, ya, sah-sah saja kita bisa mempercayai atau meyakini sesuatu itu menurut pandangan atau perspektif iman masing-masing. Bagi saya itu saja, ya Bang Wan. Makasih. Mungkin ada teman-teman yang lain. Sementara belum Bang. Dari teman abang, lagi nunggu nyari teman abang dulu nih. Oh, lagi nunggu ya? Nyari teman abang juga. Oh. Terus di dalam 1 Raja-Raja 22
nomor 22 itu konteksnya gimana, Bang? Tuhan menaruh roh dusta kepada setiap para nabi sehingga mereka berhasil menyesatkan orang. Yang menyesatkan itu Tuhan atau siapa di sana berarti, Bang? Itu konteksnya karena betul yang tadi dibilang bahwa Allah itu adil. Jadi ketika umatnya itu berbuat kesalahan, keadilannya menuntut untuk dia menghukum. Dia tidak pernah membela yang salah, sekalipun itu umatnya, termasuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel banyak menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Allah, banyak menyembah berhala selain daripada Allah. Jadi seakan-akan itu Tuhan membiarkan bangsa itu tersesat. Bang jauh bang suaranya bang Stan, deketin bang. Ya. Dari ya segitu. Seakan-akan Allah membiarkan nabi-nabinya itu mengatakan hal-hal yang justru membuat bangsa itu sesat, menyesatkan. Jadi itu bagian dari hukuman dari Allah karena bangsa itu, bangsa Yahudi atau bangsa Israel, melakukan dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Itu aja konteksnya, Allah menghukum. Sehingga banyak kali dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, Allah ingin menghukum dan membinasakan bangsa itu. Tetapi sekali lagi, di sisi lain Allah itu maha kasih. Nah, kasihnya dia ingin tetap berpegang pada janjinya kepada Abraham, di mana Abraham itu dan keturunannya itu akan tetap menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. Itu konteksnya. Ya, berarti abang ini setuju ya sama Islam ya? Berarti Tuhan itu maha adil bang ya, jangan terlalu meninggi-ninggikan Bani Israel ataupun atau Yahudi. Ketika salah ya sudah salah, ketika benar ya dibela gitu ya? Ya jelas, jelas, itu jelas. Oke. Pagi Nah, Bang gitu. Devo. Pagi Bang Devo. Pagi Bang Devo mau naik? Nggak ngomong. Kabur. Screenshot doang kali. Mau dekat Ustadz aja. Lanjut Ustadz. Iya. Susah memang jadi orang tampan ini. Susah ya. Iya. Screenshot doang udah gitu ya, kabur. Kayak saya dulu aja lah Ustadz ngingetin saya aja, mungkin jadi malu saya. Lanjut dulu Ustadz. Lanjut dulu Ustadz. Nah, sekarang ini hari kebangkitan kenaikan Yesus atau Isa, Bang Stan. Ya, ini kan kalau di kalender ya, di kalender nasional, ini kenaikan Isa Al-Masih. Bukan Yesus Kristus berarti ya? Ya, jadi bukan. Kalau di dalam kalender kan Isa Al-Masih, tetapi kalau menurut perspektif Kristen, saya tidak tahu menurut Islam ya. Kalau menurut pandangan Kristen bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama. Oh, yang sama. Siap. Ya. Lanjut Bang Zuma. Iya, baik. Ya, memang benar kalau saudara kita ini dari perspektif pemahaman pribadi adalah sama. Ya memang sama. Al-Quran menerangkan begini untuk membuktikan itu, bahwa Yesus Isa itu adalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih fa agrayna bainahumul adawah wal bagda ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un.
Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan. Nah ini titiknya di sini. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Nah kita lihat bagaimana sekte yang ada di Kristen. Mohon maaf saya harus mengatakan, hari ini kita menyaksikan teman kita mengakui ini adalah oknum yang sama, tapi dia pasti akan dihujat oleh sekte-sekte yang lain yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu bukanlah orang yang sama. Lalu kemudian Allah mengatakan, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Al-Quran sudah mengatakan itu, bahwa kebenaran antara Isa dan Yesus itu adalah oknum yang sama. Yang membedakan adalah prinsip keyakinan kita masing-masing, adalah di mana orang yang mengimani oknum tersebut bermusuhan satu sama lain, saling membenci satu sama lain. Kita lihat di Indonesia, di dunia TikTok aja dulu, bagaimana kemudian seorang oknum Kristen yang memaki-maki Tuhannya Bani Israel, yang kemudian di sekte lain mengatakan Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus dalam bentukan roh yang belum menjadi manusia. Mereka saling gigit, saling sikut. Inilah pembuktiannya. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasau hazzam mimma zukiru bi. Jelas di sana dikatakan seperti itu. Fagraina bainahumul adah. Itu jelas itu. Jadi Al-Quran yang menjadi panutan umat Islam, jadi tuntunan, ya menjadi gambaran jelas di hadapan kita semua bahwa inilah yang terjadi saat sekarang. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, nah ini seruannya kepada Bani Israel dan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa ahli kitab itu banyak menyembunyikan hal-hal yang kemudian berasal dari pengajaran para nabi. Nah itu fakta. Kalau hari ini kita minta, mana pengajaran Yesus yang murni diterima dari Tuhan, tunjukkan ke kita. Kumpulan-kumpulan firman ilahi yang diterima Yesus itu sebagai penerima firman yang disampaikan kepada Bani Israel, yang terekam di dalam kitab saudara, bahwa Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Lalu Yesus juga mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Artinya Yesus menerima firman, pada saat firman itu diterima, disampaikan kepada pengikutnya yang asli, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Sedangkan kitab yang ada sekarang di genggaman teman-teman Kristen itu penuh syarat dengan pengurangan, syarat dengan penambahan. Sementara firman yang diterima Yesus dari langit tidak berkata-kata Yesus itu dari dirinya sendiri, murni, dia tidak tambahi, dia tidak kurangi. Pertanyaannya, mana ajaran itu? Mana kitab itu? Mana kumpulan firman itu yang tidak ditambahkan dan tidak dikurangi oleh Yesus, melainkan apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan? Jawabannya, Al-Quran mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW datang kepadamu menjelaskan banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Berarti sudah disembunyikan. Saya kira begitu ya, untuk kita pahami di hari kebangkitan Isa Al-Masih ini ya, terangkatnya Isa Al-Masih, untuk dipahami bahwa ternyata Al-Quran mengatakan ahli kitab menyembunyikan kitab tersebut. Demikian. Selamat pagi Bang Holly, apa kabar? Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam dan salam sehat dan sukses buat kita semua. Ya. Bang Janu, selamat pagi Bang Janu. Bang Janu, itu mute-nya dibuka. Tadi saya tutup karena berisik, tadi ada anak kecil soalnya. Shalom. Salam, ya. Oke. Saya menanggapi itu loh, tentang perkataan Zuma yang mengatakan bahwa Isa itu dan Yesus sama. Saya bingung aja, sebab Yesus sendiri berkata,
Allah adalah roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Apakah Muslim juga mengakui begitu? Sedangkan di kitab Muslim sendiri berkata, Allah bukanlah satu di antara tiga. Satu di antara tiga itu ditujukan kepada umatnya Isa. Dan umat Isa Baru itu... disampaikan. Yang bilang sama itu teman Anda, bro. Di atas saya ini, Kristen. Bang Zuma mengkonfirmasi ya. Makanya gak dengar ini. Oh, berarti beda ya. Oke, kalau beda, alhamdulillah. Loh, Nah, inilah yang saya katakan. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka berselisih paham. Ini Anda sudah membuktikan yang teman kita Kristen yang satu mengiyakan, Anda tidak mengiyakan. Berselisih paham. Al-Quran. Saya kan bicara tentang itu, Bang. Saya bicara tentang isi Alkitab, isi Injil. Oke. Isi yang diterangkan. Emangnya, Bang, saya tanya kamu, apakah kamu Syiah dengan yang lain-lain itu sama? Oh, kamu bentrok aja sama sendiri juga bentrok. Ngapain kamu dulu bentrok? Kamu bentrok-bentrokan saya dengan orang lain. Kita dengan Syiah itu menanggapi Yesus itu sama saja. Nabi Isa sama. Kamu yang bentrok Isanya itu. Iya, sudah, makanya saya jawab ya. Kalau semua mengatakan sama, ya kami mengatakan beda karena jelas di situ mengatakan, Yesus sendiri mengatakan Allah itu adalah roh. Itu perkataan Yesus, ya. Berarti Allah itu bukan Yesus ya. Bung, kalau Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda roh, berarti bukan Yesus itu bukan Tuhan Anda ya, karena Yesus itu bukan roh. Dia manusia. Ya betul, kenapa? Yesus adalah Tuhan. Ya kalau Allah dengan Tuhan sama enggak? Tadi katanya roh. Tadi katanya roh. Allah yang roh, Bos. Allah yang roh. Allah adalah roh. Yesus berkata begitu. Ya, udah kita nggak usah itu. Kita kembali ke fokus. Kenapa nggak usah? Anda mencoba untuk membodohi orang berarti. Anda mengatakan Tuhan Anda roh, tapi di sisi lain Anda menuhankan anak Maria. Allah itu roh. Ya, yang mana yang Tuhan Anda? Yang Tuhan Anda yang mana? Bung, yang Tuhan Anda yang mana? Yang roh atau yang manusia? Allah Bapa dan Roh Kudus. Anak gimana? Enggak ikut. Hah? Coba. Anak enggak ikut. Ya bentar Bang Tony. Anak ikut dong. Bapak Putra dan anak ini roh atau bukan? Anak ini roh atau bukan? Bapak, anak adalah firman. Iya, yang saya tanya, Anda kan Tuhannya roh katanya. Tapi Yesus kan bukan roh. Tuhan lagi. Allah adalah roh. Kamu jangan. Iya, Tuhan Anda adalah roh. Tapi Yesus kan bukan roh. Dengar cuma Allah cuma. Allah itu adalah roh. Mana ada Tuhan adalah roh? Mana ada kalimat begitu? Iya. Jadi Allah ini bukan Tuhan. Jadi Allah ini bukan Tuhan. Allah ini bukan Tuhan. Kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan. Iya, berarti ada dua. Tuhan itu beda. Kita membedakan. Oh, beda. Berarti sembahan Anda ada dua. Kenapa ada dua? Tadi katanya beda, Bung. Iya, beda. Allah dengan Tuhan itu beda. Beda penyebutan. Oke, beda penyebutan. Berarti sama-sama Tuhan. Allah dengan Tuhan itu beda penyebutan. Cuma iya, tapi pribadinya sama. Kalau Allah itu pasti Tuhan, kalau Tuhan itu belum tentu Allah semua. Saya tidak tanya itu, Bung. Yang saya tanya Yesus itu bukan roh kan? Dia jasad manusia kan? Kembali, kamu jangan berputar-putar semua. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu Anda mengatakan Anda mengatakan Tuhan Anda roh. Tapi Yesus bukan roh. Kamu mengklaim Yesus itu adalah Isa. Kita pokok ke sana ya. Jangan lari-lari kamu ya. Sekarang yang memperingati kebangkitan Tuhannya dengan menyebut Isa Al-Masih siapa, Bang? Ya. Ini hari kebangkitan siapa? Kenaikan siapa ini hari ini? Ganti sudah. Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Isa Al-Masih. Nggak ada, sudah dihapus itu. Itu pemerintah sudah meniadakan. Kamu coba, sudah dihapus. Oke. Tanggalan saya masuk kenaikan Isa Al-Masih. Sudah, nggak ada. Dalam pemerintah sudah nggak ada. Kamu melawan pemerintah. Pak, ini melawan pemerintah, Pak. Ini Pak, siapa ini Pak? Melawan pemerintah nih. Iya, siapa namanya melawan pemerintah dia? Janu Santoso. Saya Janu Santoso, lahir di Pamekasan, saya tinggal di Malang. Ayo tangkap saya.
Kalender, dengarkan, kalender resmi pemerintah itu menuliskan libur nasional kenaikan Isa Al-Masih, bukan kenaikan Yesus Kristus. Peraturnya perdanya sudah keluar Zuma. Kamu kurang mainmu kurang jauh. Perdanya sudah keluar. Ya udah, oke, ya udah. Anda boleh ngarang bebas, silakan. Iya. Sekarang begini, sekarang begini. Kalau Yesus itu bukan Isa, apakah ada nabi yang diutus dengan menggunakan bahasa Yunani kepada Bani Israel? Gak penting Suma, gak penting Suma. Yesus berkata Allah itu adalah roh. Penting katanya. Ya, karena Yesus itu diutus oleh Allahnya Suma, oleh Allah. Berarti jawabanmu juga nggak penting bagi kami. Jawabanmu juga nggak penting bagi kami. Nggak ada, intinya di situ ya. Intinya di situ. Kalau dia diutus oleh Allah yang berupa roh. Allah siapa? Bung, Anda mengatakan Yesus itu bukan Isa, tapi Anda mengambil kata Allah. Gimana ceritanya tuh? Ya udah, kalau kamu nggak mau dengan kata Allah bahwa dia diutus oleh Elohim yang berupa roh. Elohim itu juga adalah Tuhannya Bani Israel. Ya, kenapa lari ke Tuhannya orang lagi? Kenapa lari ke Tuhannya Yahudi? Bung, kenapa nggak lari ke Yunani, Bung? Elohim di mana? Elohim itu bahasa apa? Elohim itu bahasa Kenapa mana? nggak lari ke Yunani? Kenapa Anda lari ke Yunani, Bung? Kenapa Anda harus gunakan bahasa? Lalu kenapa? Kenapa Anda harus? Intinya aja, jangan muter-muter cuma. Pakai dong Tuhanmu sendiri. Bung, pakai Tuhanmu sendiri. Kenapa nggak pede? Oh, kalau kepada muter-muter Zuma ya, kan itu jelas. Yesus berkata Allah itu adalah roh. Ya, Allah lagi itu Allah lagi kan? Nah, sebut lagi Allah kan? Theos itu adalah pneuma. Percaya diri dong dengan agamamu. Bebas Zuma, mau disebut Theos itu adalah pneuma. Gitu dong. Pneuma itu adalah roh gitu menurut Yesus Zuma. Iya, begitu. Adalah roh ya. Saya tanya. Apakah Isa itu diutus oleh Theosuma yang berupa roh? Ya, saya tanyakan. Tuhan kami goib. Kamu itu. Sekarang saya tanya, roh itu Tuhan atau makhluk? Di situ disebutkan Yesus Jawab dulu. Saya tanya dulu. Jangan mencret duluan. Saya tanya, roh itu Tuhan atau makhluk? Roh itu Tuhan atau makhluk? Mau jawab Tuhan saya. Mau makhluk gak penting Suma. Di sini pengertiannya sudah berbeda ya Suma ya. Halo Suma. Berarti Santoso, berarti congor kau juga nggak penting di sini Santoso. Congor kau juga nggak penting di sini. Ah itu dia. Apakah Isa diutus oleh Tuhan? Congor kau juga nggak penting di sini. Tunggu dulu. Jangan Di mana para nabi mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Itu tertulis di mana? Itu sudah itu. Di mana? Di dalam kitab Injil. Di dalam ember. Yesus sendiri berkata, ya? Di mana? Ya, Yesus sendiri berkata itu. Ya, coba original teksnya apa yang dikatakan? Pneuma hotheos, roh Tuhan. Tidak dikatakan Tuhan adalah roh. Ayo. Nenekmu gitu. Iya, kalau roh Tuhan itu apa berarti Tuhan ada bukan roh? Loh, roh Tuhan dengarkan, rumah Tuhan berarti malaikat Tuhan berarti malaikat juga adalah Tuhan gitu. Bayi Tuhan berarti bayi itu juga Tuhan. Gontok-gontokan sama Bang Juma, pakai dalil aja. Itu sudah jelas di situ dikatakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa Tuhan itu adalah roh? Dalilnya mana? Dalilnya mana bahwa Tuhan itu adalah roh? Itu disebutkan oleh Yesus. Di mana? Di mana? Di mana? Itu sudah dijelaskan. Itu sudah di mana? Itu sudah di mana? Nggak ada ilmu kok dialog. Allah dia dalam roh dan kebenaran. Itu udah jelas sudah. Memang betul. Menyembah Tuhan itu harus di dalam roh dan kebenaran. Jadi dengar, roh itu artinya jiwa kita itu harus tunduk, kebenaran itu harus berdalil. Ada perintahnya. Khusyuk. Kalau kami di Islam itu namanya khusyuk dalam beribadah, menyembah Allah dalam kehusukan. Itulah yang disebut roh dan kebenaran. Ayo, nah sekarang mana dalilnya Tuhan itu adalah roh? Mana coba? Tunjukkan, dengarkan. Tunjukkan dalilnya dulu. Dalil dulu yang kamu tunjukkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah roh. Itu di mana dalilnya? Di situ disebutkan kalau pencipta bumi dan
Di situ pencipta bumi dan langit itu adalah di situ apa di situ? Di situ senang, di sini senang. Yang penting senang engkau mengarang. Itu maksudnya. Aku minta dalil. Aku minta dalil. Dewasakanlah diri Anda dalam beragama. Tampilkanlah agama Anda dengan elegan. Anda berbicara agama Anda, sertakan dengan dalil. Jangan malu-maluin. Itu adalah firman buat Zuma. Enggak usah kamu enggak usah ngantur Zuma. Saya minta dalil, Bung. Saya minta dalil. Mana dalilnya Tuhan itu adalah roh? Itu adalah roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Mana dalilnya Allah itu adalah roh? Di mana dalilnya? Itu apa? Nah, kamu tanya di Yohanes berapa itu? Ayo, kita itu kan. Jangan ketawa cuma. Kamu Yohanes 4 Yohanes 4 nomor 24 itu tidak mengatakan Allah itu roh, mengatakan roh Allah. Aduh, kamu buta apa? Mari lihat original teksnya. Lihat original teksnya apa yang dikatakan? Roh Allah pneuma hotheos atau theos hopodema. Mana yang benar? Kamu mau mengajarin itu lai. Ya. Mau mengajarin yang mengartikan itu. Bukan mengajarin lai, sedang mengajarin kamu bahwa dalam kitabmu itu yang tertulis adalah roh Tuhan, bukan Tuhan itu roh. Iya, berarti anggaplah kamu benar. Apakah Allah kamu punya roh? Apakah Allah kamu punya roh? Yang punya roh untuk hidup itu hanya posisi makhluk. Ya berarti sudah beda semua ya. Loh, Tuhan kami bukan makhluk. Oke, semua ya. Yang butuh roh untuk hidup itu makhluk. Tanpa roh mati dia. Tuhan kami bukan makhluk. Jadi dia tidak butuh roh untuk hidup. Justru dengan rohnya dia menghidupkan segala sesuatu. Tuyul. Gantian dong bicaranya. Sip kan Bang Suma, udah berbeda kan? Fit ya? Ya memang berbeda. Situ penyembah dewa Molok, kami penyembah Tuhan pencipta dan bumi. Beda lah. Itu yang dikatakan Yesus Suma. Yesus sendiri berkata. Itu bukan Yesus yang mengatakan itu lai. Bung, sejak kapan lai itu menjadi nabi? Lai itu hanya menuliskan terjemahan. Kalau terjemahannya salah ya salah, akui. Original teksnya mengatakan pneuma hotheos. Pneuma hotheos itu artinya apa? Roh Tuhan, bukan Tuhan itu roh. Kamu gak protes ke dasar buku oplosan. Biar kamu ambil Allah, ambil Elohim, apalagi nanti ambil aja juga sekalian Buddha. Biar hebat. Semua Tuhannya orang diambil. Kejang semua. Melepas burung Santoso udah kurus burung. Meledak. Gurumu lah suruh kesini lah, gurumu lah suruh turun. Meledak. Jelas berbeda. Meledak. Sudah jelas meledak. Nyalain Bang Oli ada yang menanggapin Bang Oli. Kamu ngomong apa tetap beda semua. Santoso burung lepas kurus burung. Tongormu bau dah. Pencagian. Mending kau menyembah batu aja. Tuhanmu itu batu. Mazmur 18:2. Theos adalah bukit batuku, kubu pertahanan. Tuhanku gunung batuku. Kan gitu. Itu lebih jelas itu dalilnya. Karena kenapa? Itu ada di kitabnya Daud. Tuhan itu adalah gunung batu. Mending kau nyembah batu daripada kau nyembah roh. Roh itu kuntilanak. Paham? Oh, itulah disebutkan. Dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Allah adalah sebaik-baiknya tipu daya. Oh, benar sama? Ya, sama dengan kamu. Allah adalah sebaik-baiknya tipu daya, kan begitu ya. Allah cuma Allahmu penipu. Allahmu itu adalah sebaik-baiknya penipu daya. Jadi kalau ada muridnya, ya. Coba. Kamu mau bantah bahwa Allahmu penipu. Bang Janus, di mana dalilnya bahwa Allah penipu? Di mana dalilnya? Itu. Mana? Kamu baca di mana? Di Al-Imran 54. Al-Imran 54 baca. Al-Imran 54 silakan baca. Dalil kau. Congor kau jadi. Cakap payah kau.
Apalagi murid penipu. apalagi suruh ngaji. Kalau mau Ngaji kok ngaji. Di mana dalilnya bahwa Allah itu penipu? Di mana dalilnya? Saya minta dalil. Oke, saya bacakan lah. Oke, saya bacakan ya. Duduk pelan-pelan. Atur nafas. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dan orang-orang kafir laknatullah membuat tipu daya. Jadi yang membuat tipu daya di sini siapa? Allah atau orang kafir? Jawab. Kita di sini dulu sebelum saya lanjutkan. Dan orang-orang kafir membuat tipu daya. Yang membuat tipu daya di sini siapa? Allah atau orang kafir? Jawab. Oten bang. Ini yang janu laknatullah itu, coba kau jawab dulu. Wa makaru wa makarallah. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Siapa yang membuat tipu daya di sini? Dengar. Bahasa Arabnya di mana di situ orang kafir? Di mana? Lah, ini jelas. Ini untuk orang-orang kafir. Mereka di sini jelas orang-orang kafir. Bukan, kamu itu sok tahu tentang kafir kamu. Kan ada disebutkan di situ. Ya ampun. Jadi mereka di situ siapa? Jadi mereka di situ siapa? Saya tanya, mereka di situ siapa? Nggak tahu. Nggak tahu dia, tapi dia tertawa. Di situ. Karena kamu cuma menuduh disebut orang-orang kafir dan mereka disebut cuma mereka di situ. Iya betul. Anggap kamu benar orang kafir. Itu orang kafir. Nah, siapa yang membuat tipu daya di sana? Allah atau orang kafir? Jawab. Di situ di argumen kamu dia menuduh orang kafir begitu ya dalam artinya. Iya kenapa? Lalu? Jadi jawab dulu. Yang membuat tipu daya di sana Allah atau orang kafir? Iya. Yang membuat orang kafir. Ya. Orang kafir. Lalu apa yang Allah kata? Lalu Allah mengatakan apa? Wallahu khairul makirin. Maka Allah pun membalas tipu daya. Siapa yang membalas? Siapa yang membalas tipu daya tadi? Allah. Siapa yang membalas? Allah membalas. Siapa yang membuat tipu daya? Orang kafir. Siapa yang membalas tipu daya mereka? Allah. Nah, terus kenapa Anda menuduh Allah yang membuat tipu daya? Berarti Allah dan kafir sama-sama penipu begitu. Loh, mana di sini Allah menipu? Di mana? Allah membalas sama seperti penjahat. Penjahat dibalas hukuman. Siapa yang penjahat? Dengarkan. Seorang penjahat membunuh, dibalas kejahatannya dengan penjara. Apakah polisi dengan penjahat sama? Bang Jani. Dengarkan analogi saya supaya Anda paham. Orang-orang penjahat di negara ini dibalas oleh pemerintah dengan dipenjara. Sekarang pertanyaan saya, apakah pemerintah ini juga penjahat? Tidak. Karena telah membalas para penjahat. Coba kau fungsikan otakmu sedikit lah. Fungsikan otakmu. Oke. Nah sekarang ketika kemudian dikatakan berbeda semua. Negara ini membalas kejahatan para penjahat dengan penjara, dengan memenjarakan mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah kita itu penjahat? Jawab. Tidak, karena mereka menghukum secara dengan proses hukum. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya orang kafir. Mau mati dia, jantung mati. Ini kenapa ini kesurupan? Baik-baiknya.
Pemerintah adalah pembalas sebaik-baiknya kejahatan para penjahat. Pembalasan Bang Zuma. Bang Hos, dia ini Juna ini udah mau mati Bang Hos. Jangan pula nanti dia ketawa tiba-tiba mati kita jadi saksi kerjaan. Bagus keluarin aja Bang Hos. Pemerintah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Iya, tipu dibalas dengan tipu kan begitu Zuma. Loh, penjahat dibalas. Di mana Allah membalas tipu daya dengan tipu daya? Di mana? Allah sebaik-baiknya. Di mana? Dalilnya di mana? Ini. Di mana dalilnya? Dan Allah sebaik-baiknya. Pembalas tipu daya, ya. Nah, mana di situ bahwa Allah menipu mana? Coba tunjukkan dalilnya bahwa Allah menipu. Saya rasa Saya bacakan dari depannya. Dan mereka membuat tipu daya. Mereka menipu toh, ya. Nah, terus kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Ya. Membalas tipu daya. Nah, sekarang gini. Sekarang kalau Anda membalas kejahatan, apakah Anda juga jahat? Masa kalau orang membunuh dibalas dengan membunuh? Saya tanya. Loh, makanya saya tanya sama Anda, membalas Tuhan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iya, betul. Terus kenapa Anda mengatakan Allah penipu? Coba. Ini. Dan mereka membalas dan mereka membuat tipu daya. Ya. Anggaplah kamu kalau bilang kafir katanya di sini, kafir. Ya memang kafir, memang kamu kan. Maka Allah pun membalas tipu daya, ya. Oh, enggak begitu dalilnya. Enggak begitu. Enggak. Allah, dengarkan. Maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, sekarang begini. Kamu yang dengarkan saya. Gini. Dengarkan. Analoginya seorang penjahat. Mereka penjahat membuat kejahatan. Membuat tipu daya, ya, menipu. Penjahat membuat tipu daya. Pemerintah membalas tipu daya. Mereka. Terus pemerintah membalasnya dengan menipu. Kan bukan begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang begini. Izinkan saya kasih gambaran ke Bang Janu. Bang Janu, mohon maaf, saya tidak mau ribut. Saya hanya mau ngasih gambaran, boleh Bang Janu? Boleh? Boleh, silakan, ayo. Jadi ini ada, gini Bang. Jadi ini kan para pengguna narkoba itu kan membuat tipu daya terhadap kepolisian dan BNN. Mereka bagaimana caranya membuat tipu daya supaya nggak ketahuan. Ada yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, ada yang ditelan dalam tubuhnya, ada yang dibungkus bersama pakaian. Nah, kemudian polisi dan BNN juga membuat tipu daya, Bang. Yaitu apa? Mereka tidak pakai dinas, Bang. Mereka nyamar jadi preman, pura-pura jadi pembeli. Akhirnya ditangkap. Kira-kira yang membuat tipu daya ada yang baik, ada yang benar, ada yang buruk, yang baik yang mana, Bang? Sekarang contoh yang bagus. Kelakuan Allah seperti itu, apa bisa dibenarkan? Dibenarkan. Kalau Anda nggak membenarkan berarti polisi salah selama ini sama BNN, Bang. Sekarang kalau Anda sekarang bukan menangkap di situ ya. Itu pembalasan, Bang. Di sini dijawab pembalasan, Bang, bukan penangkapan, Bang. Nah, itu orang itu kalau ditangkap dibalas nggak dengan hukuman? Dibalas nggak dengan hukuman? Beda, membalas. Nah, dihukum, Bang. Pelaku narkoba itu dipidana, Bang. Kalau di situ dibilang dihukum, kalau kalimatnya gini ya. Dan mereka membuat tipu daya dan Allah menghukumnya. Saya percaya, Bang. Ya, saya benarkan begitu ya. Kalau mereka membuat tipu daya dan mereka menghukumnya dan dituliskan dan Allah adalah sebaik-baiknya penghukum, saya percaya. Saya yakin kalau di sini disebutkan dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Ya, membalas dengan tipu juga. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya dan Allah itu sebaik-baiknya penipu, Bang. Loh. Yang
menipu di sini siapa? Sedikit meluruskan. Kerdil Iya tapi kami. Bang, karena Izin ya. Allah itu di atas penipu Bang. Izin Dia itu sebentar. melebihi dari penipu. Izin sebentar. Beda Izin. penipu, beda tipu daya. Beda Izin penipu, sebentar. beda tipu Saya- daya. Saya, Beda. saya Ini meluruskan keluar aja ya. teman Ya, silakan seman Bang saya Holly, ini. silakan. Saya meluruskan teman seman saya aja ini. Udah keluar ya? Aduh. Baguslah. Jadi gini Bang, menurut saya sih dari apa yang diperdebatkan tadi masalah tipu daya, saya sependapat dengan Bang Indra tadi dengan ilustrasinya yang diberikan. Saya juga sependapat. Jadi dalam konteks yang di keluarin tadi, yang dibacain tadi sama Bang Zuma tentang yang tadi tuh apa namanya pembalasan itu, sebenarnya gini. Saya juga sebenarnya agak sedikit meragukan dari konteks apa yang saya imani gitu kan, untuk pribadi gitu kan. Terkadang apa yang diperdebatkan saya lihat ini adalah sesuatu memang yang mencari arah kebenaran itu sendiri gitu kan. Dan ketika kita berdebat dan mengeluarkan dalil-dalil yang ada, istilahnya saya izin menanggapi dari beberapa tanggapan-tanggapan, bukan saya menganggap enteng suatu agama ataupun agama saya, tapi yang jelasnya dalam konteks perdebatan yang sering terjadi di komal-komal baik dari teman-teman seiman saya maupun dari teman-teman saudara kita yang muslim, saya tertarik kenapa saya sering masuk di komal-komal muslim, karena apa yang saya biasa ungkapkan ke room-room seiman saya biasa ditanggapi dengan yang salah gitu kan, diklaim sebagai bukan yang original gitu kan, maksudnya bukan nyamar atau apa gitu, kayak itu yang saya sedihkan gitu kan, kenapa saya harus diklaim seperti itu tuh. Dan saya banyak belajar sih dari komal-komal muslim juga, tapi bukan berarti keimanan saya akan terganggu dan tidak ada yang boleh intervensi saya masalah keimanan saya gitu kan. Dan tapi kalau untuk mencari jalan kebenaran yang sebenar-benarnya itu wajar sebagai manusia kan. Nah di sini saya kadang berpikir bahwa apa yang dikatakan teman-teman saudara muslim itu dalam pribadi saya sendiri itu ada kebenaran yang saya dapat di situ juga ya kan. Selain saya juga berkoordinasi sama atau sering ngobrol sama teman-teman di ya kayak teman-teman yang beragama lain gitu kan, kayak Yahudi juga. Kemarin saya sempat juga lagi ngobrol juga sama teman-teman Yahudi ketika saya mempertanyakan kitab dia yang dia imanin, terus dia balik bertanya kepada saya kitabnya yang original di mana gitu kan. Gitu saya merasa sedih sih ketika saya tidak bisa sementara ini saya lagi mencari gimana sih kalau misalnya seperti yang dikatakan teman-teman tentang ketuhanan itu, Allah itu adalah firman yang berinkarnasi menjadi Yesus Kristus yang saya imani sebagai Tuhan saya. Nah itu yang menjadi perdebatan juga di dalam hati saya gitu kan, dalam hati kecil saya mengatakan bahwa dalam Alkitab atau Injil Bible pun itu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan, dan itu saya sudah cari juga sebenarnya. Hanya kadang beberapa pendapat dari kalangan-kalangan teman-teman yang saya baca atau saya dengar itu kan selalu mengaitkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain gitu kan, yang sementara itu aku lihat tidak bersinkronisasi dengan detail gitu kan. Nah itu yang menjadi saya juga sebagai ini, tapi bukan berarti itu keimanan saya akan berubah di situ, tapi suatu saat nanti kita tidak tahu gitu kan apa yang akan terjadi gitu kan di dalam kehidupan saya ketika saya mencari suatu kebenaran itu, dan ketika saya akan mendapat kebenaran itu apakah saya akan tetap pada keimanan saya ataupun akan berpindah ke keimanan yang agama lain, bukan berarti Muslim ataupun Kristen, Protestan ataupun yang lainnya gitu kan, tidak kemungkinan. Dan untuk saat sekarang ini saya fokus di kitab saya sendiri aja gitu kan, saya nggak mau ngambil dulu ke kitab-kitab, belajari dulu kitab-kitab orang lain, karena saya harus memahami dulu apa dari isi Alkitab saya itu sendiri yang saya imani gitu kan. Ketika saya sudah mendapat kebenaran atau kejanggalan yang saya dapatkan, saya akan bandingkan, bukan berarti saya bandingkan dalam perspektif universal, bukan, dalam konteks pribadi saya sendiri gitu kan. Dan saya juga berharap teman-teman yang
yang mendengarkan saya, yang mungkin seiman dengan saya tidak untuk teman-teman mengikuti saya, ataupun silakan kalau mau mencela saya, mau ngapain saya, atau mau Nggak ada bang. hujat saya, nggak ada. Kamu sudah mulia sekali itu. Ya kan? Bang Ini Boni mau berbicara nambahin. boleh? Silakan nambahin. Yuk kalau halo Bang Juma. Ya, halo. Kalau yang berdebat sama Bang Juma dari saudara saya Kristen, saya itu kesel sekali sama mereka. Ini kenapa gontok-gontokan nggak pakai dalil? Bang Juma dihujat. Ini saudara-saudara Kristen dengar ya. Saya pernah sering ditanya seperti ini. Kenapa sih saudara-saudara Muslim itu suka ngotak-ngatik Alkitab katanya? Urus-urus Al-Quran sendiri. Saya nggak setuju. Boleh kok. Saya senang sekali ketika ada saudara Islam mengotak-ngatik isi Alkitab. Karena ketika saya membaca Alkitab, saya hanya memiliki satu sudut pandang saya. Saya perlu orang seperti Bang Juma, Umi Rifa, Ustadz Naja, agar bisa melihat dari persisi yang salah. Lalu saya benar, kira-kira benar nggak ini? Begini nggak tafsirnya? Jadi nggak apa-apa, jangan marah kalau saudara Muslim mengotak-ngatik Alkitab. Biar kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Alkitab tidaklah sempurna. Karena sempurna tidak ada di dunia ini. Namun Alkitab adalah kebenaran. Bang Juma, saya nggak bisa lama-lama ya. Iya bang, iya bang. Mungkin lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan coba jangan angkat host saya mohon. Nanti kalau ada oten-oten saudara-saudara saya Kristen yang ngomel-ngomel udah jangan apa-apa, cari itu yang lain, peserta yang lain. Kalau kayak tadi cerita ngobrol nggak jelas kemana. Untuk saudara-saudara itu Kristen saya, yakinlah, yakin saja Alkitab itu benar, namun tidaklah sempurna. Pelajari, pahami, tafsirkan. Jangan asal mencuap. Bang Juma, saya izin permisi Bang Juma ya. Iya bang, iya bang, iya bang. Saya Komisi Agen Sarjana Hukum Internasional. Selamat pagi. Baik, pagi. Silakan, silakan. Bang Zuma, izin minta waktu sebentar Bang ya. Silakan. Bisa dibesarin host, bentar. Siap. Ini saya mau nunjukin data. Ya, jadi kita tidak pernah meyakini bahwa Bible itu 100% salah. Iya, Tidak. betul. Saya ini namanya kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam, Syarah Aqidatul Awam. Di sini dijelaskan begini teman-teman. Arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawudin wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Jadi 4 kitab fundamental yang pernah Allah turunkan ini memang perlu dikaji. Jadi kita tidak pernah menghujat, dan kita itu kalau berbicara sesuai data. Masalah apa yang kita pahami salah menurut teman-teman Kristen bisa diluruskan. Nanti akan kita tanggapi begitu. Nah, contoh Islam mengklaim ya, wa hadhihi Taurah qad harrafaha aktsaru min katibin min ruhbanil yahud. Kitab Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh kebanyakan penulis dari kalangan rabi-rabi Yahudi. Tujuannya apa? Liyukhfu ma fihi minal haq, untuk menyimpan kebenaran yang asli. Falladhi indahum minat Taurah as-sahihah huwa ba'duha faqat. Dan yang sahih, yang benar dalam kitab Taurat sekarang yang ada itu hanya sebagian saja. Nah, di sini para ulama menetapkan tidak 100% salah. Kita juga, Bang Zuma, saya, Mas Indra Mose, dan lain sebagainya, tidak pernah mengklaim Taurat yang ada sekarang 100% sudah ditahrif. Tidak. Karena para ulama sendiri mengatakan sebagian. Lalu bagaimana Injil? Nah, faqad dakhalaha ma dakhalaha minat tahrif bi aidi aktsar min katibin min qasawatin nasara. Begitu juga Injil telah masuk tahrif, perubahan-perubahan yang sangat nyata disebabkan tangan-tangan para orang-orang pendeta sejak dahulu dari kalangan Nasrani. Ayatnya ada, dalilnya, ini ayatnya. Kemudian terbukti apa? Al-Quran mengatakan begini teman-teman. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 15 ya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran
wahai ahlul kitab, telah datang kepadamu utusan kami, kata Allah, yang tujuannya yubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian kathiron, banyak hal, mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang mana kalian menyimpan kebenaran itu, kitab kalian itu disimpan yang benar, makanya ada istilah apokrif. Apokrif itu tukhfuna minal kitab, Al-Maidah 15 ini. Datangnya Nabi Muhammad juga menjelaskan kitab-kitab yang sedang kalian simpan dan kalian mengatakan itu tidak benar. Wa ya'fu an katsir. Jadi ini terbukti. Makanya walladzi yu'tabaru qariban minas sihha bainal anajil, yang hampir ya mendekati kebenaran kalau kita bandingkan antara gospel dengan yang ada dulu, wa huwa Injilu Barnaba. Injil Barnabas ini bisa dikatakan mendekati kebenaran kalau ditimbang dengan Matius ini, Yohanes, Lukas, Markus. Dan isinya itu mukhalafatan kabirah, banyak pertentangan antara Barnabas dengan Lukas, Matius dan lain sebagainya. Kalau timbangannya antara Barnabas dengan Matius, maka Barnabas lebih mendekati kebenaran. Tapi bukan berarti Barnabas ini benar semua, tidak. Hanya kalau timbangannya dengan ini. Jadi kita tidak pernah mengklaim 100% Bible salah. Ada sebagian ungkapan-ungkapan yang benar-benar datang dari Nabi Isa alaihissalam, datang dari Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Lanjut Bang Zuma dan yang lain. Izin sebentar. Saya ada pertanyaan sebenarnya sih yang selama ini bukan membingungkan saya juga, dan mungkin teman-teman Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim bisa menjawab gitu kan. Oke, pertanyaan yang paling yang mendasar aja ya, sebagai orang awam gitu kan yang masih belajar mencari apa itu yang kebenaran itu. Dan saya, apakah di Muslim dalam konteks Nabi Isa katanya pada saat dia diangkat naik ke langit, saya ingin bertanya, yang katanya kan ada yang menyerupai, ya kan, yang menyerupai. Sementara yang menyerupai itu yang dikatakan teman-teman Muslim itu adalah Yudas Iskariot. Nah, kalau di dalam yang saya bingungkan adalah adakah kemiripan antara Yesus sama Yudas gitu kan, sehingga yang disalib itu benar-benar adalah bernampak sebagai Yesus. Pak Holi, maaf sebentar sebelum Bang Zuma dan yang lain menjelaskan. Yang bilang yang disalib itu yang bilang yang disalib itu Yudas, riwayatnya semua riwayat itu datang dari kalangan Nasrani sendiri, bukan dari Islam murni. Coba Pak Holi buka ya, kalau punya terjemahan enggak apa-apa. Buka di dalam terjemahan Imam Ibnu Katsir, surah An-Nisa 157, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan lain sebagainya, bahwa yang pertama kali mengatakan yang disalib itu Yudas, riwayatnya datang dari Kristen sendiri. Ada juga yang mengatakan ba'dun Nasara, ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ibnu Ishaq, ata rajulun ibna Ishaq wa huwa kana rajulan Nasroniyan fa aslama. Anak laki-laki ini dulunya Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Itu ada di tafsir itu. Kalau jenengan mau pegang terjemahan tidak apa-apa, karena tetap terjemahannya akan berbunyi seperti itu. Nah, dia menyampaikan bahwa yang disalib itu memang ada perbedaan dari kalangan Nasrani sendiri. Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Sarjis. Nah, Sarjis ini masih ditelaah. Siapa sebenarnya Sarjis ini? Jadi ulama tafsir kita tidak pernah mengklaim bahwa yang disalib adalah ini dari diri pribadinya ya, tidak pernah. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menetapkan, tidak menyebutkan, tapi Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa diselamatkan. Malah ikhtilaf, perbedaan yang datang kemudian hari, siapa Yudas, itu datangnya dari riwayat Nasrani sendiri. Bisa dicek itu Pak. Lanjut Bang Zuma dan yang lain. Mungkin sedikit saya tambahin sebelum ke Bang Zuma. Tadi tentang Sarjis itu, kalau orang Spanyol atau Portugis itu Sergio ya, atau Sergius. Kalau di Yunani dia Sergio. Sarjis itu versi Arab. Jadi kalau di Latin, Italia, Spanyol dan Portugis itu dia namanya Sergio, itu Sarjis.
Nah, ini kita juga mau bicara tentang abangnya kan tadi menanyakan bagaimana dalam Islam itu ada beberapa pendapat bahwa yang diserupakan dengan Isa itu adalah Yudas. Tetapi ada juga yang berpendapat selanjutnya memang itu semua bukan dari Islam, tapi dari asar, dari perkataan para sahabat yang punya pengetahuan dari luar Islam. Jadi dikaitkan ke situ. Nah, kemudian kalau kita berbicara Bible yang ada hari ini, di dalam Bible sendiri Pak Holi bisa lihat di kitab Anda sendiri dalam bahasa Indonesia aja. Ada temporer beberapa waktu itu Yesus itu berubah wajahnya. Berubah wajah dia. Bahkan orang-orang yang tadinya kenal Yesus akhirnya tidak kenal gara-gara Yesus berubah wajah. Jadi Bapak lihat sendiri bahwasanya indikasi bahwasanya memang ada yang diserupakan di dalam kitab Anda pun hari ini ada indikasinya, yaitu dengan perubahan muka yang dialami oleh Yesus. Jadi kurang lebihnya gitu dari saya. Silakan mungkin Bang Juma. Bentar, aku nanya, Vito dari Islam Kristen, Vito. Selamat pagi. Vito. Muslim dia. Assalamualaikum, saya dari Muslim. Oh, Muslim. Ya. Oke. Lanjut. Iya. Tadi siapa yang nanggapin? Oli ya, Bang Oli mau nanggapin ya? Dari pernyataan Bang Indra Mose. Boleh saya nanggapin bentar, Bang? Apa Bang Vito, silakan 3 menit ya, aja ditukar ya. Ini terkait yang tadi yang Bang Janu tadi. Kalau dari segi Kristen sih sama si Bang Holi ini, apakah perkataan Bang Janus itu menurut dari pemikiran Kristen benar Allah itu menipu? Oh. Oke, Bang saya Juma, tanggapin ya. jelaskan itu Bang Saya Vito tanggapin masih ya. belum yakin Bang Kalau Vito. ya, saya tanggapin Bukan, Bang Vito ya. kalau saya nggak percaya sama Bang Jan, sama si Jan Iya, itu nggak percaya. emang enggak Maksudnya lah, dari itu kan beda. dari segi pemikiran Kristen apakah seperti itu semua gitu loh? Saya tanggapin ya. Itu kan bersifat personal untuk menanggapi suatu hal yang berbeda dalam konteks pemikiran dia. Tapi kalau saya bersikap objektif dan berlogika, itu apa yang ditanggapin dari Bang siapa tadi itu, saya tidak sependapat juga, karena tidak mungkin Tuhan seperti itu gitu kan. Tidak mungkin Allah seperti itu. Yang kita tahu dia itu maha kuasa, maha segala-galanya, dan walaupun dia itu kan juga maha penyayang ya kan, memberikan kasih juga kepada kita semua, dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu gitu loh. Apa yang menjadi dosa akan ada imbasnya gitu kan, akan ada hukumannya gitu loh. Jadi Tuhan juga, saya rasa Tuhan tidak bakal menipu juga gitu kan. Apa yang harus dia tipu dengan ciptaannya gitu kan? Apa yang harus dia lakukan dengan ciptaannya? Justru kita sebagai umat manusia yang berada di bumi ini, kita harus merawat bumi ini, merawat keimanan kita, merawat kepercayaan kita, benar-benar mencari jalan yang benar itu seperti apa, mencari keimanan kita yang sekarang kita harus teguh mengimani itu gitu kan. Jangan sampai kita pada suatu saat kita meninggal, kita kan penyesalan itu tidak datang ini kan, tidak akan datang di depan ya kan, pasti di belakang. Nah justru itu yang sementara ini saya takutkan seperti itu. Pada saat saya meninggal nanti, suatu saat saya meninggal, saya nggak tahu umur saya kapan, tiba-tiba saya meninggal dan saya menemukan jalan kebenaran itu pada saat saya meninggal gitu kan. Itu kan udah terlambat sekali. Nah mumpung saya masih hidup di dunia ini, wajar sebagai manusia yang berakhlak dan berlogika mencari jalan kebenaran itu sendiri Bang, seperti itu. Kalau gitu. Ya udah Oli ya. Ya udah kalau gitu saya mau turun saja karena kan memang saya juga orang awam. Makasih Vito ya. Iya, saya mau sapa dulu sama Bang Juma. Bang Juma sehat-sehat ya Bang. Oh iya. Iya, makasih, Masya Allah. Rifa, sehat-sehat. Ustadz Naja juga sehat-sehat. Ya udah kalau gitu. Uni disapa Uni tuh. Nanti dia marah kalau nggak disapa. Ini saya ngefans banget sama Bang Juma. Gitu. Iya, makasih ya, saya keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Uni nggak disapa Uni itu. Uni Rifa. Iya, assalamualaikum. Lanjut. Ya. Ya, makasih. Oke. Loh, Mas Moto gak disapa Mas Moto. Aduh, marah Mas Moto itu nanti. Assalamualaikum Bang Moto. Uni kayak kemarin dong Uni. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semalam sih saya mendapat edukasi dari siapa Bu Michan ya, kalau nggak salah itu. Saya mendapat edukasi dari roomnya Bu Michan itu kalau nggak salah. Kebetulan saya bareng sama adik saya pada malam itu kan, melihat, mendengar gitu kan, sambil berdiskusi sama adik saya sendiri. Saya tanya kepada adik saya sendiri, apakah benar kita itu menyembah Yesus yang menurut teman-teman Muslim itu adalah seorang manusia gitu kan? Nah, wajarkah kalau kita menyembah dia, padahal dia itu menurut kepercayaan kita adalah Tuhan gitu kan? Terus adik saya bilang gitu kan, saya pun ketika adik saya juga di dalam pergumulannya terkadang juga mempertanyakan itu gitu kan, tapi ya kita mendapatkan beberapa penjelasan dari pendeta-pendeta kita yang membuat kita juga sebenarnya bimbang atau bingung dalam jawaban-jawaban yang kita inginkan gitu kan, sehingga saya bertanya kepada orang tua saya sendiri pada saat itu. Pagi tadi lah aku bertanya. Aku tanya sama mama, "Mah, ini kan kenapa kok Nabi Isa itu dari Muslim kok sama Yesus yang menurut kita adalah Tuhan kita gitu kan?" Nah, terus mama saya bilang, itu biarin aja, itu kepercayaannya mereka, kita kan beda gitu kan. Nah itu yang sampai sekarang itu saya masih bingung gitu kan, ketika jawaban-jawaban itu yang saya dapatkan dari orang-orang terdekat saya sendiri gitu kan. Ya makanya kenapa saya masuk di komal-komal Muslim ataupun komal-komal teman seiman saya untuk mendapatkan pencerahan sebenarnya, bimbingan gitu kan, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dalam keimanan saya itu bisa terjawab gitu kan. Saya takutnya jangan sampai saya meninggal nanti, kebenaran itu saya dapatkan pada saat saya sudah meninggal gitu kan. Itu kan telat banget gitu kan, dan akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi ketika kita sudah meninggal gitu kan. Roh kita udah terpisah dari tubuh kita gitu kan. Jadi Bang Holi, maaf saya potong. Kalau sekarang apa yang kira-kira mengganjal di hati Bang Holi? Silakan ditanyakan ke Bang Juma. Iya sih, sebenarnya yang menyangkal dalam pribadi saya adalah ketika saya membaca kitab-kitab saya sendiri gitu kan, ada perbedaan-perbedaan gitu kan, yang saya rasa agak sedikit saya kurang sependapat gitu loh, yang membuat saya itu mencari jalan kebenaran. Sebelum itu saya harus belajarin secara detail dulu kitab yang saya imani gitu kan, sebelum saya belajar kitab-kitab orang lain. Makanya saya di komal-komal seperti ini supaya mencari perbandingan dulu gitu kan, sebelum saya belajar untuk mengkaji kitab-kitab teman-teman yang lain, baik dari Hindu, Muslim, Buddha, maupun Konghucu atau Tionghoa ataupun apapun itu gitu kan, termasuk Yahudi juga gitu kan. Saya rasa seperti itu. Mau ada yang mau ditanyain silakan Bang Holi. Ketika saya bertanya kepada saudara-saudara yang Kristen, apa itu keimanan? Keimanan itu adalah keyakinan. Mengimanin, meyakinin. Artinya, keyakinan Yesus adalah juru selamat. Meyakinin Yesus adalah juru selamat. Nah, tentang keyakinan dari sisi manusia, di dalam diri manusia itu hak setiap manusia dan tidak boleh diganggu ataupun dipaksa. Nah, akan tetapi pertanyaan saya adalah, apakah keyakinan di dalam diri manusia tanpa dilandasi dengan fakta ataupun nalar merupakan suatu ilmu pasti sehingga tidak dapat dibantahi lagi oleh siapapun? Nah, di sini banyak terjadi kesalahan. Kita sebagai orang Muslim hanya menunjukkan kebenaran. Artinya, di dalam keyakinan itu belum ada yang pasti. Pasti meleset. Contoh, salah satu ini terhadap teman saya sendiri. Dia berkenalan dengan orang wanita. Ya, berkenalan dengan seorang wanita, dia berkeyakinan bahwasanya itu adalah benar-benar wanita, sehingga dia melamarnya. Nah, ketika melamarnya, ketika malam pertama, ternyata dia melihat ada lato-lato di situ. Nah, gugur keyakinannya kan?
Nah, itu Buset artinya dah. keyakinan itu Buset dah. benar. Nah, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi loh. Jadi keyakinan itu masih bisa dibantah, keyakinan itu. Belum ada yang pasti di dalam keyakinan. Nah, begitu juga terhadap saudaraku yang Kristen. Mereka meyakinin Yesus juru selamat tanpa menunjukkan kebenaran-kebenaran, membantah dengan adanya kebenaran. Itu salah satunya. Silakan. Bang Yuma langsung nambahin biar. Oke, makasih. Jadi yang pertama terkait dengan tuduhan bahwa Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Kalau kita menjelaskan panjang lebar kaitannya hal ini, pertanyaan mereka, hujatan mereka dengan Al-Quran, ya tentu mereka hanya bisa menertawakan karena pada dasarnya mereka hanya memperolok-olok. Kita pakai data yang ada di dalam kitab yang mereka gunakan. Di dalam Ulangan 32 nomor 35 jelas sekali diterangkan hakulah dendam. Hak siapa yang dendam di sini? Tuhan. Dendamnya kepada siapa? Pembuat tipu daya. Dan pembalasan. Maka dendamnya Tuhan akan mengakibatkan pembalasan yang dahsyat. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jadi Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Allah itu dendam. Sesuai dengan Ulangan 32-35. Lalu kemudian di dalam Roma 12-19 diterangkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Al-Quran tidak serta-merta mengatakan itu tanpa dasar. Al-Quran itu terdata, validasinya jelas bahwa memang Tuhan itu adalah pembalas tipu daya. Bukan berarti Tuhan itu menipu, bukan. Makanya di dalam Ibrani 10 nomor 30 diterangkan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi-lagi Tuhan akan menghakimi manusia, umatnya. Ini jelas ini. Jadi kalau teman Kristen itu hanya bisa melihat dari sudut kacamata mereka akan kebencian terhadap Al-Quran tanpa mereka belajar Bible, itu bahaya. Hanya saja saya tidak dikasih ruang untuk menjelaskan. Mereka tadi itu cuman ngotot-ngototan aja. Galatia 6 nomor 7 jelas dikatakan jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur manusia itu juga yang akan dituainya. Ini jelas ini. Jadi Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya orang-orang kafir. Belum lagi di Wahyu 2 nomor 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati manusia. Dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jelas kok ini. Sementara Al-Quran menerangkan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kufur silakan kufur. Gak ada kok paksaan di Islam itu. Gak ada paksaan. Yang mau beriman silakan beriman. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang menghendaki kafir, silakan kafir. Tapi untuk yang demikian ini, antara orang beriman dan orang-orang kafir telah disiapkan tempat untuk mereka masing-masing. Orang beriman ke surga, ke jannah. Orang kafir ke neraka. Udah selesai. Tinggal sekarang mari kita pilih. Kita mau kemana? Makanya di Al-Quran itu kan sudah jelas, ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta agar diarahkan. Apakah arahannya itu sudah tidak ada? Tidak diketahui. Ada aturan mainnya, udah jelas. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah dan seterusnya. Ada. Tapi apakah setelah manusia itu tahu ini haram, maka seketika otomatis manusia itu menghindarinya? Tidak. Kenapa? Manusia cenderung kepada hal-hal yang menjauhkan dirinya kepada surga. Ini makanya Islam selalu minta dituntut untuk minta selalu diarahkan kepada jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanggapi tadi terkait dengan apakah Yesus itu siapakah dia yang disalib. Benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, Adinda Najah,
Bahwa di Islam itu tidak ada di internal kita itu yang memaku-mati bahwa ini loh. Kenapa? Karena Al-Quran surah An-Nisa ayat 57 diserupakan bagi mereka. Mereka lah yang tahu, bukan para penafsir, bukan kita umat Islam. Yang menyalib Yesus itulah yang tahu diserupakan dengan siapa orang itu. Dialah yang tahu, bukan kita pelaku. Hanya diinformasikan bahwa Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah. Nah sekarang umat Islam bisa nggak menjelaskan itu terurai di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen? Ada di kitab mereka jelas. Apa pembuktiannya? Kita lihat. Di dalam Yohanes 13 nomor 4 jelas sekali dikatakan begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Jelas kok di sini. Yesus mengambil kain lenan dan mengikatkan ke pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Mari kita lihat kronologis penangkapan. Di dalam Markus 14 ketika ada oknum yang disangkakan Yesus ketangkep. Udah ditangkap ini. Yesus sudah diikat tangannya, dibawa oleh tentara Romawi pada masa itu. Apa yang terjadi? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia, mengikuti oknum yang ditangkap. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan keadaan telanjang. Jadi yang lari meloloskan diri ini siapa? Orang yang menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Coba carikan saya data teman-teman Kristen. Selain Yesus pada saat itu yang menggunakan kain lenan, siapa lagi? Siapa lagi yang menggunakan kain lenan selain Yesus? Tolong datanya. Di kitab mana itu tertulis? Kecuali direvisi ulang. Mungkin iya. Tapi yang menggunakan kain lenan cuma satu orang yang diberitakan, yaitu Yesus, terekam dalam Yohanes 13 nomor 4. Dan orang ini lari melepaskan lari setelah ingin ditangkap. Dia melepaskan kain yang ada pada dirinya, itu kain lenan. Sementara ada oknum yang tetap aja ditangkap, yang disebut dia ini sopo? Orang yang diserupakan. Karena kenapa? Tentara Romawi tidak tahu Yesus itu yang mana orangnya. Lagian juga dijelaskan di dalam kisah Rasul 25, kalau nggak salah di data nomor 19-nya. Terang sekali diterangkan di sana bahwasanya tetapi mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih, Pak. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran betul. Mereka hanya berselisih paham tentang kejadian itu. Ada yang mengatakan ditangkap, ada yang mengatakan lolos, ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Keraguan apa yang Anda gunakan untuk menyelisih Al-Quran? Coba. Sedangkan Al-Quran jelas mengatakan bahwasanya ahli kitab, orang-orang Nasrani mengambil perjanjian, mereka menyembunyikan sebagian apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa yakfu an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, sungguh Rasulullah Muhammad SAW itu telah datang kepadamu, menjelaskan kepada kalian banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan olehnya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Al-Quran, kitab yang menjelaskan. Makanya Al-Quran itu diterangkan apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi kalau sahabat kita, saudara kita hari ini kholi, bingung, enggak tahu jelas mau kayak mana nasibnya kelak, maka apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim? Al-Quran itu diwahyukan dengan membawa, Rasulullah itu diutus dengan membawa keterangan berupa mujizat dan kitab, dan kemudian Al-Quran diwahyukan untuk dijelaskan, diterangkan kepada seluruh umat manusia. Itu bayyinal linnas, apa yang harus manusia lakukan dalam kehidupannya di dunia ini, baik hubungannya kepada Allah maupun hubungannya kepada manusia, demi kebahagiaan di akhir zaman, di akhir kebangkitan, agar manusia itu memikirkan. Wala'allahum yatafakkarun. Sedangkan kalau kita melihat, Bung, ini ending dari semuanya. Di dalam Yohanes 3 nomor 2. Kalau orang mau berpikir,
inilah kuncinya mereka meninggalkan agamanya. Agama Kristen yang saya maksud. Apa yang diterangkan di sana? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata, belum tahu, belum pasti apa keadaan kita kelak. Seperti apa nasib kita nanti? Belum tahu, belum nyata, belum pasti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Saya ulang, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan sama seperti Yesus. Kita juga adalah Tuhan. Tapi kalau Islam benar, keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia, maka benar kita akan sama seperti Yesus. Sekarang kembali kepada saudara kita. Apakah Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan? Kalau Anda mengatakan yes, dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya Yesus itu adalah Tuhan, maka terimalah keadaan. Ternyata Anda juga Tuhan, tapi Anda nggak tahu, Anda lupa. Ternyata jasad Anda itu dipinjam oleh Tuhan untuk pura-pura menjadi bukan Tuhan. Ternyata Anda juga Tuhan. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan. Tapi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya bukan Tuhan, maka benarlah umat Islam, Yesus, kita semua ini hanyalah umat yang mencoba untuk taat kepada pencipta kita. Kita adalah Muslim, Yesus Muslim, dia bukan kafir. Yesus taat sampai mati terhadap perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang perintahkan Tuhanku untuk aku lakukan. Bahkan kesaksiannya jelas di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kesaksian Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, apalagi hanya mimbar gereja. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan hidup kekal itu adalah mengenal aku yang engkau utus. Dan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Islam duduknya di mana? Islam duduknya dalam perkara ini. Hidup kekal itu ada di genggaman Islam. Apa buktinya? Umat Islam mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang mengutus Yesus, dan Yesus Rasulullah diimani oleh umat Islam. Yesus itu hanya utusan Allah. Selesai. Tiket, resep, kunci masuk surga hidup kekal ada di genggaman umat Islam. Subhanallah. Lanjut, silakan yang lain. Pagi Bang Wan. Ya, pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Host, sebelum lanjut, host. Ya. Mungkin teman-teman minta bantu. Ini yang di atas, yang di pinggirnya host, Mas Muto, di follow teman-teman agar beliau bisa on cam. Lupa. Bisa sampai 1000. Iya. Mau. Masih. Mas Kirios Moto di follow ya teman-teman ya. Tolong dibantu Bang Kirios Moto ya, di follow ya sekarang nggak pakai lama. Titik. Akun namanya di report juga. Di report Abang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, masya Allah. Ya, lanjut di follow sahabat-sahabat semua. Mohon supaya di follow supaya kita saling menguatkan. Ada yang bisa mensupport data, ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa kemudian menguraikan. Silakan. Ya, assalamualaikum. Terima kasih abang-abang kuasa itu semua. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Bang Zuma. Saya udah lama banget ya. Ya, salam kenal sama Bang Zuma ini ya. Juga sama Bang Naja ini kan yang artinya yang banyak yang menggemari ya untuk saat ini ya, lagi viral gitu kan. Saya mau mengasih kabar baru ini dari non muslim. Tadi malam saya sudah diskusi, itu kabarnya pemerintah mau mengubah di kitab non muslim, menghilangkan nama Isa Al-Masih itu. Yang pertama itu sampai saya berdialog sampai ke atas nama Adam ya. Adam itu kan masih sama namanya ya. Jadi mungkin nanti arahnya ke Adam itu, mungkin ke depannya. Terus yang berikutnya
saya minta tolong buat saudaraku ya yang di Muslim, tolong jangan sampai memaksakan mereka untuk memaksakan masuk Islam. Jadi di Muslim nggak ada untuk memaksakan non Muslim masuk Islam. Kalau misalkan mereka bertanya, silahkan dijabarkan. Kalau mereka menghujat, kita harus memperjuangkan agama kita, biarpun itu titik darah penghabisan. Kurang ajar mereka itu, terutama harus kiamat diserang itu, kurang ajar banget tuh kiamat. Terus untuk sahabatku jangan sampai diskusinya itu menyakiti perasaan mereka. Mereka juga manusia. Maksudku diajak diskusi secara baik-baik dengan sopan santun dan diarahkan oleh Nabi kita melalui akhlak kita gitu. Maksud saya gitu. Jadi tolong hormati mereka secara baik-baik gitu ya. Terutama itu. Kalau boleh tahu Bang Najah, Bang Zuma ini dari NU apa dari Muhammadiyah gitu Bang? Saya sekedar pengen tanya itu saja dulu. Saya NU, Najah NU. Oke, Bang Zuma? Saya antara NU dan Muhammadiyah. Bang Zuma ini Muhammad Ya, NU. dua pribadi saya. Oke, enggak apa-apa. Ya. Jadi Bang Najah, saya hormati Bang Najah ya. Saya dari NU. Saya sebentar biarpun cuman setengah-setengah, saya pernah di pesantren ya, Bang Najah. Jadi saya ditugaskan guru saya untuk hijrah atau syiar di lapangan ya, bukan dari panggung ke panggung ya. Jadi jangan sampai menyakiti perasaan mereka. Atur sejarah secara baik-baik, jangan sampai menyakiti. Kalau menyakiti hati mereka, kita sudah dicap udah pasti dosa. Itu akan tercatat, nanti akan dituntut di depan Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul hisab nanti. Gitu. Sementara itu dilanjut yang lain dulu, silahkan. Oke, Bang Wan ditukar dulu ya biar yang Kristen naik di atas Baik, ya. baik. Silahkan, baik. Nanti sama Opung juga. Itu ada yang nanya di bawah NU itu apa? Singkatannya nuansa umat, teman-teman. Kenapa sih NU Muhammadiyah ditanya kayak gitu? Oke Bang Wan ya, makasih ya. Karena gini Bang Handi, beberapa bulan yang lalu waktu saya diskusi sama Kristen, dia tidak percaya kalau saya NU. Dia bilang tuh kalau NU tidak mungkin mau debat sama Kristen, NU itu toleran, katanya mereka. Saya bilang, oh itu NU liberal gitu. Itu liberal itu yang yang tidak membela agama ketika Nabi Muhammad dihujat, tidak mau membahas diskusi ketika Allah dihujat, itu liberal, cuma ketepatan ngaku NU gitu. Makanya kalau saya gitu. Ustadz, kalau saya orang yang kayak gitu ngaku-ngaku NU buat nyari duit. Nah, makanya nama anak saya itu Nura Muhammadiyah. Nama anak saya NU, Ra bersaudara, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah. Betul lah Bang Zuma, Muhammad NU kalau Bang Zuma. Mantap itu. Ya udah Pak, Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari bersaudara kok. Satu guru yang sama. Gimana sih? Yang Kristen naik lagi yuk, yang Kristen yuk. Jangan typingan doang ke bawah. Tadi ada tuh yang ragu tentang Yesus, siapa ya tadi itu? Ya ini Pak Holy Spirit. Dia nanya saudaranya tadi tuh. Oke Bang, terima kasih banyak Bang Zuma atas edukasi yang diberikan kepada saya, buat teman-teman semua. Semoga menjadi suatu pembelajaran yang berharga buat saya juga. Dan saya akan coba melihat dari situasi yang positif semuanya. Dan saya berharap apa yang saya harapkan akan saya dapatkan. Saya mohon izin dulu mau nganter mama sama papa. Oh iya Bang Koli. Ntar dulu Bang Oli satu round. Mampir aja nanti di DM aja. Ya, nanti Bang Oli satu round dulu Bang Oli. Mama dan papa udah nunggu di bawah Bang. Salam ya buat keluarga, terus berdiskusi sama keluarga. Semoga saja bahwa anak Bunda Maria itu bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Terus berdiskusi Bang sama keluarga. Makasih. Ada Ferguson di bawah mau naik Bang Andi. Terima kasih ya semuanya ya. Aku izin pamit dulu ya. Salam semuanya, salam. Sukses dan sehat buat kita semua. Terima kasih banyak Bang Zuma terutama. Puji Tuhan telah memberikan
sedikit pembelajaran yang berharga buat saya. Terima kasih semuanya. Oke, terima Thank you. kasih. Garguson, tergantung Banyumas ya. Sanggup nggak menghadapi Kalpanax? Habis minum Kalpanax itu gawat. Aduh. Mau penghujat kayak dia itu Yang mending Kristen jangan iya, lah. mungkin emang aku nggak sebenarnya kurang. Selamat Nggak ada pagi Bang ilmunya. Bang Charlie, selamat pagi. Bang Charlie minta naik kok nggak ngomong. Ustadz Wafi, kalau teman saya itu yang SMA dulu itu namanya Muhammad Nurul Irsyad. Teman saya, teman SMA. Halo. Iya, selamat Muhammad pagi. Nurul Irsyad. Halo. Iya, selamat pagi. Astagfirullah. Abang dari Islam Kristen, Bang Charlie. Selamat pagi, Bang. Iya, pagi. Oten Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Oke. Siap, Saya siap. percaya Yesus adalah Tuhan. Oh, ini urusan saya dulu nih. Pak Iya, Charlie, Bang Andi dulu ya. alasannya Anda percaya anaknya Maria Tuhan kenapa Pak Charlie? Bapak. Kenapa? Apa urusannya, Pak? Bukan Santai, urusan. Bang Charlie, santai. Santai, Pak Bang Charlie santai. Itu kan Yesus Kalau anaknya saya Bunda. percaya Yesus adalah urusannya. Iya, itu kan anaknya Bunda Maria. Alasannya apa kau Tuhan kan dia? Iya, anak Bunda Maria kenapa? Dia mengambil rupa sebagai manusia, kenapa? Nggak bisa. Ya, Tuhan. ya berarti dia Tuhan nggak manusia bisa dong. mengambil- Berarti dia manusia Pak Charlie. Ya kan? Dia mengambil rupa manusia untuk menebus dosa. Kenapa? Apa nggak Iya, bisa? berarti dia manusia bukan Tuhan Pak Charlie. Sederhana ya, Pak Charlie. Di dunia Ya, sekarang dia mempunyai dua kodrat. Ya sekarang juga masih manusia Pak Charlie. Mempunyai dua kodrat. Pak, Bapak suruh minum dulu Bang Andi. Suruh minum. Memang begini suaranya dia. Oh iya. Ya di Pak Charlie sekarang Yesus. Aku mau tanya kepada Pak Jumba ya. Tar dulu Pak Charlie, tar dulu. Pak Charlie sekarang Yesus masih masuk. Sekarang Yesus sudah nggak jadi manusia apa sudah masih manusia? Muhammad ya. Budak ini orang ini. Charlie, orang bicara dengar Pak Charlie. Jangan ngomong sendiri, orang bicara nggak didengar. Iya, dia ngomong sendiri, anak durhaka ini Pak Charlie. Pantesan suaranya. Mana wajahnya? Pantesan suaranya kayak gini habis minum Kalpanak. Mana wajah Muhammad? Aku tanya ya, ada bangga-bangga mana wajahnya? Kalau begitu saya tanya yang gampang aja, Pak Charlie, apa fungsi Kalpanak itu? Wajah Muhammad Anda tuh di mana? Itu wajahnya? Kalpanak itu obat luar apa obat diminum? Kenapa sih? Gak dengar kita ya? Udah apa ya? Udah ngopi apa minum tuak gitu? Aduh mungkin. Wajahnya aja nggak ada, bisa dipercaya Pak. Oh iya apa? Tanya Bang Andi tuh ya. Salah minum ini dia. Salah minum teman-teman. Iya dia Salah ngomong minum. apa sih Bang Indra ini? Yang Wajahnya aja nggak ada. Jangan alkohol 70% dia minum ini kan. ini hari ini loh, ini hari memperingati Tuhanmu kenaikan Tuhanmu loh. Baik-baiklah. Hari ini tanggal merah memperingati hari kenaikan Tuhannya Kristen. Setelah 40 hari ada di bumi. Saya bertanya kepada Anda. Gitu loh. Jadi Saya topiknya bertanya hari kepada ini Anda, wajah yang itu di mana diperingati wajahnya? ini Dia mau adalah nanya hari kenaikan Tuhan atau hari kenaikan manusia. Nanti dulu, Itu loh. soal itu nanti dulu. Gimana sih ini kupingnya Kepada Anda. budak. Ini kan orang dia disumpul Anda itu pakai di mana apa? wajahnya? Aku nggak sanggup mundur saya. Wajah Muhammad itu di mana wajahnya? Selamat pagi Bang MWM. Kenapa diturunin? Biarin aja dia ngomong sendiri. Salah minum. Salah minum, bro. Kayaknya minum kopi tapi kada luar 5 tahun lalu kayaknya itu dia. Kopi tapi akhirnya kalau panas. Enggak, salah kalian keliru semua. Tadi istrinya nelpon. Tolong diterapi Bapak. Iya. Tadi minum ini, minum apa? Makan Indomie katanya yang ketelan garpu gitu. Oh, pantesan. Ya, nyangkut di tenggorokan melintang gitu, Bang. Kalau begitu panggilkan untuk mengeluarkannya itu caranya ya panggil bawa ekskavator, tarik. Enggak, disiram ini air keras biar meleleh ininya, garpunya. Kalau saya sih ekskavator aja murah kok per jam itu. Oh iya, bisa juga sih. Lanjut Bang, lanjut. Selamat pagi Bang MWN. MWN susah nih Bang.
Pagi, Bang. Pagi. Iya. Nah, topiknya Abang begini dari- Pak MN. Iya. Topiknya Pak Bentar. MN ini hari. Bentar Bang, itu Bang Demon selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uti Bang WN Kristen ya, Bang WN berarti ya. Bang Demon. MN Kristen kayaknya. Bang WN. Ya, Bang, siap, Bang. Abang dari Kristen? Maaf Bang. Saya Muslim, Bang. Oh. Hampir Tolong tadi. yang naik yang Islam, yang Kristen dulu lah, yang Muslim belakangan lagi Oke. apa lupa lintas agama. Oke, siap. Saya nyimak di bawah. Mau nanya Bang, mau nambah Terima kasih. Salam kenal ya, Saya Bang. nyimak. Salam kenal, makasih ya Bang. Bang Juma, sehat selalu, Bang Juma. Ya, Bangku. Barakallah. Siap, Bang Juma, berjuang terus. Terima kasih, Bang Juma. Salam Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya Bang Juma. Oke, lanjut. Halo. Siap. Gini kan keluarga dari orang tua laki-laki kan non muslim semua. Nah, orang itu selalu bertanya sama aku, sunat itu ada hadisnya atau ada nggak di Al-Quran itu, gitu katanya. Ya. Dinda Najak lanjut. Ada, di Al-Quran ada. Surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ketika Nabi Ibrahim diberikan beberapa perintah oleh Allah, beliau langsung mengerjakan beberapa perintah itu. Apa beberapa perintah itu? Salah satunya al-khitan. Khitan itu apa? Potong kulub, bukan menjadi bani kulub. Sekian saudara yang terkasih. Arista. Oke, makasih Bang. Loh, kok suara pada hilang? Enggak. Loh, Bang Zuma, lanjut Bang. Oh iya, sorry. Iya. Lalu kemudian juga diterangkan dalam surah An-Nahl ya, jelas sekali di situ diterangkan bahwasanya Allah mewahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk ikut kepada ajaran millah Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Lalu kemudian ini kan ini kita sebagai manusia biasa tidak memahami millah Ibrahim ini apa? Agama Ibrahim ini apa? Hanya diterangkan wa makana minal musyrikin. Beliau Nabi Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Tapi yang menjadi permasalahan kemudian millah Ibrahim ini apa? Kok beliau diperintahkan untuk mengikuti? Ternyata yang punya kewajiban dan punya hak untuk menguraikan millah Ibrahim itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an itu diwahyukan dan beliau yang menerima bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Nah, dialah yang kemudian menguraikan, menjelaskan apa yang kemudian termaktub di dalam data Al-Quran ini. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan salah satu ajaran perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim itu adalah sunnat. Maka yang menguraikan ayat ini adalah Rasulullah. Ternyata yang diperintahkan untuk diikuti adalah sunnatnya Ibrahim alaihissalam salah satunya. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Maka kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus itu. Ternyata agama Ibrahim setelah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, ya salah satunya adalah bersunat. Makanya Islam datang ketika Rasulullah Muhammad SAW membawa risalah kenabiannya kepada umat manusia, dalam hal ini orang-orang Arab pada masa itu. Tidak ada kita mendengarkan orang-orang ini begitu kemudian
beliau masuk Islam mengikuti Rasulullah seketika disunat. Kayak sekarang baru-baru saya mualafkan orang Hindu ya, orang Hindu usia 31 tahun ya baru disunat pada masa itu. Nah sahabat Rasulullah tidak ada yang disunat, Umar, Utsman dan semuanya. Kenapa? Karena memang dia sudah merupakan bagian dari syariat Ibrahim alaihissalam. Itu jelas itu. Jadi kalau dikatakan mana perintah sunatnya, ya ini termasuk yang surah Al-Baqarah tadi. Silakan. Bang Lato-Lato, selamat pagi. Assalamualaikum. Bang Setia. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Saya mau nanya. Ya lagi. Saya mau nanya. 3 menit, Bang. Ya, pennya yang Bang Juma sama Bang Nasa. Iya, silahkan. Saya mau nanya sama Bang Naja, orang mana itu? Madura. Oh, ya, saya Madura. Oh, saya pun juga orang Madura, Sampang. Oh iya. Oh iya, saya Madura Eden. Itu saja saya. Siap. Assalamualaikum semua. Cuma itu aja. Iya. Cuma itu aja. Oke. Lebih baik kita bahas ini Bang. Ini aku mau supaya kita luruskan nih. Kan teman kita Kristen sebagian mengatakan Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam beda dengan Yesus. Hari ini kan kita lihat di kalender, hari ini tanggal merah loh ini. Kenaikan Isa Al-Masih di kalender. Tapi saya lihat penjelasannya, yang dia lakukan saat ini adalah momen kenaikan Yesus Kristus ke surga 40 hari setelah kebangkitannya gitu. Nah judulnya, momennya secara nasional kenaikan Isa Al-Masih, penjelasannya di dalam Yesus Kristus. Nah kira-kira bisa teman-teman mengambil sedikit argumentasi untuk meluruskan ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa nggak kenaikan Yesus Kristus saja begitu? Apa yang ingin dicapai ini? Masa kita diam aja sih? Karena bisa mempengaruhi akidah saudara kita muslim ini loh. Wah, oh ternyata kenaikan Isa Al-Masih gak ada masalah. Tapi di dalamnya ternyata kenaikan Tuhan. Seremoninya juga jauh dari ajaran Islam. Karena memang ini bukan hari besar Islam. Nah, siapa yang mau memberi pendapat agar saudara kita jangan ikut-ikutan hari ini? Lebih baik ke sawah saja, atau mending ke kali mancing, atau mending di rumah aja stay, atau mending apa deh gitu loh. Daripada salah jalan kan gitu. Gimana Bang Juma, bisa diluruskan dikit pencerahan? Yang Kristen yang naik ya, silakan ya. Yang Kristen 3 di atas boleh. Bang Togi Simanjuntak sini ngajuin permintaan, aku ngeliat kamu. Silakan Bang Togi, saya udah menunggu kamu dari kemarin. Iya, Bang Handi, betul sekali. Umat Islam ini harus nyadar bahwa memang ada perintah di dalam kitab mereka ya, di Filipi 1 nomor 18 itu jelas dikatakan sama, bahwasanya tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur, tetap hal itu bersukacita. Aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi kalau ada pemberitaan yang naik ini diperingati adalah Isa Al-Masih, ya itu niatnya untuk mengelabui. Ya, profasi itu maksudnya dalam bahasa Yunani artinya maksud palsu gitu, atau mengelabui, atau mencari-cari alasan. Itu ya teman-teman. Jadi memang pandainya orang ini, pandai dia mencoba untuk menolak Isa Al-Masih. Tapi giliran hari raya mereka pakai nama itu. Supaya apa? Untuk menjerat orang, anak-anak awam, milenial untuk ikut serta di dalam merayakan. Kalau dia katakan kenaikan Yesus Kristus untuk segera dia gunakan kata itu, pasti akan berkurang anak-anak Islam awam yang banyak berteman, bersahabat, bergaul dengan orang Kristen, yang ikut dalam acara-acara mereka akan berkurang. Itu efeknya. Maka kita menghimbau kepada generasi Islam agar jangan ikut-ikutan dalam memperingati kenaikan korban manusia yang dipersembahkan bukan kepada Tuhan.
Karena tradisi dulu orang yang dipersembahkan itu selamanya untuk dewa-dewa. Nah, ini ada agama yang mengaku agama dari langit, tapi justru bertentangan dengan perintah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Gitu ya. Jadi kalau ada berita bahwa akan dihilangkan nama Isa Al-Masih, ya saya sendiri akan berpuasa 1 hari. Itu nasar saya. Kalau nama Isa Al-Masih dihilangkan di kitabnya teman Kristen, saya Zulkifli Emabas akan berpuasa 1 hari demi kesenangan dan kebahagiaan haru, karena jebakan-jebakan itu sudah dihilangkan sedikit demi sedikit dari kitabnya teman Kristen. Saya jempol kepada teman Kristen yang sudah menghilangkan kata Isa Al-Masih di dalam kitabnya mereka. Besok hari kalau kata Alkitab juga sudah dihilangkan, aku puasa lagi 1 hari. Gitu. Kalau kata Allah yang dihapuskan dari Bible, saya puasa 3 hari. Itu loh ya, itu nasar saya itu dari dulu. Kalau kata Allah dihapuskan di Bible-nya orang Kristen, saya bernasar puasa 3 hari. Dan kalau itu terjadi, wajib hukumnya saya menunaikan puasa saya. Gitu. Nama Alkitab dihapuskan, nama Isa Al-Masih dihapuskan, masing-masing 1 hari puasa. Rasul. Gitu. Kalau begitu, ya, saya pengen nazar juga, Bang. Jadi kalau kenaikan Isa diganti Yesus, saya makan 1 piring. Nazar saya itu ya. Iya. Kalau saya nazarnya, kalau kata Allah dihilangkan, saya makan 3 piring dalam waktu 3 hari, gitu. kalau saya nazarnya gampang kok. Kalau ini semua dihilangkan, saya akan beli mobil baru. Iya. Mobil-mobilan ya sama supirnya itu ya. Iya, betul. Jadi enggak, sebenarnya ini loh, ini memang harus kita bahas, apalagi nih momennya gitu ya teman-teman ya. Saudara-saudaraku muslim ya, generasi muda maksud Bang Juma tadi itu. Ini hari hati-hati menggerus iman Anda gitu loh. Kenapa sih banyak suara ya? Ini hari hati-hati. Ini hari libur. Anda diliburkan di rumah yang bagi pekerja. Ya, tujuannya apa? Tujuannya Anda nengok kalender. Kenapa sih kita libur nengok kalender? Oh, ternyata kenaikan Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih kan nabi kita. Artinya ini acara Islam. Hati-hati, ini jebakan Batman. Ternyata di dalamnya kenaikan Yesus Kristus. Hati-hati. Ini 378 loh teman-teman. Ini 378 yang sudah masif, yang sudah mereka program sebelum 50+1. Ini nggak bisa dihilangkan. Hati-hati teman-teman. Ini merusak akidah Islam. Kalau dilihat ini dianggap remeh loh ya. Dianggap remeh oleh Dirjen Binmat Kristen yang ada di Kemenak. Begitu juga Kemenak, Menteri Agama, dan yang berkompeten tentang bagaimana bisa menghapus di kalender itu diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus, supaya jelas hari ini hari libur, hari siapa. Itu yang penting gitu loh. Jangan ada lagi deh kamu plase. Lebih baik jujur bahwa ini hari besar kami sebagai umat Kristen, kenaikan Tuhan kami setelah mengalami kematian selama 40 hari di muka bumi, dia naik ke surga, Tuhan kami yang namanya Yesus Kristus. Itu baru jujur. Tapi saya lihat di mana-mana Isa Al-Masih dipakai kemana-mana. Tetapi setelah masuk ke dalam, intinya mengganti nama menjadi Yesus Kristus. Ini sangat-sangat berbahaya. Semoga kedepannya, semoga hari ini edukasinya bisa membuat saudara kita jangan beraktivitas yang ada hubungannya dengan kenaikan Isa Al-Masih. Ini berbahaya. Anda bisa murtad, Anda bisa menjadi musyrik, Anda bisa menjadi syirik. Betul ini. Apalagi Anda mengikuti seremoni-seremoninya, hati-hati. Iya, gigimu itu. Gigi saya kenapa? Gigit kopimu? Kau bilang sama lemas Bang Dodo, selamat pagi. Biarin dulu dong. Lanjut. Abang semua, saya izin turun dulu, semuanya ada telepon. Makasih Abang Zuma semuanya, Satitku, Ustadz Wafi, Mas Indra, Bang Andi. Oh, jazakallah khair. Terima kasih Ron. Ini follow Bang Moto ya. Di follow teman-teman.
Yes, Mas yes. Kios Bang Moto. Moto ini, silakan. Di follow Kenapa, teman-teman. Terima kasih. Dodok kenapa pakai gigi? Salah. Tadi omongan saya salah. Almasih ya gini kok gini. Itu Yesus itu sama Almasih itu sama. Oh kalau itu sama, anaknya Almasih itu yang kami harapkan yang datang ke bumi biar mengerti Bapa. jadi Isa Almasih sama Yesus Kristus sama ya bang? Sama, itu bahasa kata yang kami harapkan biar datang ke dunia. Oh hari ini hari apa sih bang? Ini bang ini hari libur. Hari apa ini hari bang? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Kristus. hari kenaikan Tuhan. Bagaimana di Banyumas Tuhan yang naik nih menurut dia nih? Gimana Ustaz Najah? Gimana nih hari kenaikan Tuhan? Iya. Terus kapan turunnya Tuhan itu, Bang? Kira-kira? Hah? Kapan mau turun lagi Tuhan itu? Tuhan. Itu manusia tidak pernah menjangkau akalnya di situ. Tuhan itu tidak tahu kita kapan dia turunnya. Itulah kamu yang nggak paham. Saya cuma nanya sudah dikatain nggak paham gimana sih? Ya iyalah, kau tanya yang di surga. Di dunia aja belum paham kamu kerjamu kawin-kawin terus. Kau tanya yang di surga. Tunggu. Bang. Tunggu Bang. Ini kok saya difitnah kawin terus sih. Tapi nggak apa-apa Bang. Saya aminkan Bang. Semoga saya kawin lagi gitu. Nggak apa-apa, aminkan. Saya aminkan. Ya. Jadi gini Bang. Terus naik nafsumu terus kawin-kawin. Gini Bang. Daripada kita melihat Tuhan kawin, mending kita sendiri yang kawin Bang. Iya, emangnya siapa Tuhanmu yang kawin? Loh, Yesus kan menikah Bang. Gimana sih? Kapan dia menikah? Lah, coba baca di Wahyu Bang. Tahu apa kamu lahir? Di Bible ada keterangannya Bang. Di Wahyu itu diterangkan bahwa Yesus itu anak domba akan menikah dan umat Kristen akan bersorak-sorai. Di Wahyu ada itu Bang. Wahyu 19:7 kalau nggak salah 19:6. Ibarat kata. Oh ibarat. Ibarat. Oh itu baru ibarat ya, bukan i timur atau i selatan atau i utara Bang ya, ibarat ya. Tanya dulu abang kalau boleh. Kalau nggak boleh nggak usah laku tanya. Tanya lah, nggak apa-apa tanya. Ntar dulu ini belum kelar nanya. Menurut anda bro, Yesus itu sama Nabi Isa sama atau beda bro? Sama. Tapi kenapa bahasa Isa itu? Iya dengerin kalau dulu. kami yang kami nasikan. Iya kalau sama saya Tapi apresiasi. kalau udah dari dunia itu ya namanya Yesus. Itu dengerin dulu. Kalau sama gitu ya, kalau sama, kenapa Tuhan Anda nggak dikatakan Tuhan Isa alaihissalam, Tuhan Isa Al-Masih, kenapa kalau sama? Itulah perkataan itu ada apanya ibaratnya. Ibarat lagi. Di timur dong sekali-kali. Moyang itu kan. Kalau sama, boleh nggak kalau kami di sini mengatakan Tuhannya F. Dodo adalah Isa Al-Masih, Tuhan kamu, boleh nggak? Boleh. Boleh karena dia yang kami nanti-nantikan. Kira-kira apa yang mendasari, dasar apa yang Anda pakai mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan? Karena dia melebihi dari nabi-nabi yang sebelumnya. Oke. Jadi kalau melebihi nabi, dia di atas segala nabi, dia Tuhan. Iya. Berarti dia juga nabi. Bukan. Tadi barusan dia bilang nabi. Kan kamu yang mengatakan dia nabi. Kami tidak mengatakan dia seorang nabi, melainkan dia Tuhan kami, juru selamat kami yang membawa kami ke surga. Kalau di Bible saya ke dalam nama. Kalau di Bible ada Matius 21 nomor 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nabi dia, Bang. Di Matius 21 nomor 11. Itu ibarat kata Bang Handi, ibarat kata. Ibarat kata lagi. Jadi itu abang ini. Jadi salah ini ya. Dia bukan nabi, salah ini orang yang ngomong kayak gini, salah.
Salah ibarat kata itu. Ibarat kata dia Tuhan. Nah, Karena kan? dia berkata, akulah pertama dan akhir. Oh, Alfa dan Omega ya Bang Kalau ya. dibaca itu Bang, jangan satu ayat aja, ditengok penyebutannya di depan dan jelas abang. Bang, Tapi kalau Yesus berkata, aku Alfa Omega, gitu ya. Lebih tua mana Yesus? Lebih tua mana Yesus daripada ibunya? Ibunya lebih tua Yesus, lebih tua Yesus. Lebih tua Yesus. Itu yang ketawa itu si Iblis. Lebih tua Yesus dari ibunya. Biar ada hiburan. Jadi ini saya gue pengen ketawa tapi lupa caranya. 2 Korintus 4 nomor 11 ini nomor 10 ini Bang. Kristen bodoh karena Yesus. Berarti jelaskan Bang ya. Iya ya jelaskan Bang. Maaf dulu ya. Marah aku yakin. Bang, aku jelaskan dulu ya. Iya, sudah Bang, Iya Bang. kan artinya Bang. Iya jelas, iya udah dengar. Elsian di mute Bang, Elsian di mute berisik. Terus jelaskan Bang ya. Bentar Elsian di Abang agama Muslim. Kami Kristen. Dengar kan Bang? Dengar Bang, kita punya kuping Bang. Oh, lanjut. kami semakin kalian kejar kami, semakin kami merasa benar. Karena kami tidak mau usil sama abang, karena orang benar semakin diusilkan, makanya Tuhan kami semakin benar. Makanya semakin kalian bakar gereja kami, semakin yakin kami bahwa Yesus itu adalah hidup dan membawa kami damai sejahtera. Itulah Oke, baik. bahwa Gantian, udah. itu adalah benar, yang kami lakukan benar. Yang kejar Anda siapa Bang? Bahwa dia itu semakin dia Tuhan yang benar. Ya sebentar dulu Pak Dodo. Yang mengejar Anda siapa yang mengejar Anda? Yang kita tahu di Indonesia ini Bang. Lu jawab dulu, yang mengejar Anda itu siapa? Kenapa Anda lari kalau dikejar? Salahmu apa? Sampai gereja kami dibakar, makanya semakin dibakar gereja kami semakin. Oke, saya kasih data ya. Saya kasih data yang bakar gereja. Saya kasih data, lu diam. Ada yang namanya Murtadin J. Edi Sutopo membakar 60 gereja. Ada namanya Yosua M. Yasin membakar 3 gereja. Ada namanya Iskandar membakar 1 gereja. Iskandar Sukabumi, Yosua M. Yasin itu Depok, Citayam, dan Bojonggede. Kalau Edi Sutopo seluruh Indonesia, utamanya wilayah timur, semua pembakar gereja ini adalah Kristen. Bagaimana pendapatmu sama keluargamu tentang hal ini? Nah, lo jawab Wati. Bagaimana bro? Itu cuma ibarat kata Bang Handi. Oh, ibarat kata lagi. Justru yang membakar banyak gereja orang Kristen. Tapi ini orang pembakar gereja dijadikan narasumber, dikasih duit. Akhirnya Manu Bulu menikmati hasilnya di Polda Jabar. Sekarang Yosua M. Yasin lari terbirit-birit. Kenapa Dok? Jangan munafik Bang. Kalau ada kebenaran itu Bang, tidak mau dia Muslim. Itu bakar-bakar gereja. Lagi Islam itu pembakar. Islam itu pembakar gereja. Islam itu. Yang bakar. Bro, yang bakar gereja di Mamuju siapa ya, Bro? Di Mamuju itu. Islam itu pembakar. Islam itu pembunuh. Makanya pembakar. Datanya juga dari Bang Andi baca. Ketika ditanya mengapa kamu bakar gereja, dirodai Allah. Apa? Tuhan kami nyuruh kata kamu bakar gereja gimana? Kenapa sih ini hari selalu orang minum kalpa? Ada yang sehat ya? Tanya Abang, Tuhanmu di mana? Hah? Tuhanmu di mana Tuhan saya yang menciptakan Tuhanmu. Tuhanmu dulu di mana tepatnya? Tuhan saya yang menciptakan Tuhanmu. Gimana? Iya, di mana tepatnya? Jadi Tuhan saya begini nih ya, Tuhan saya menciptakan dulu ibunya Tuhanmu. Kemudian Tuhan saya berfirman, kemudian hamillah ibunya Tuhanmu, lahirlah Tuhanmu.
Itulah yang kau tuhankan, ciptaan Tuhan saya. Yang kau tuhankan. Kalau Mas Dodo nanya di mana Tuhan kami, kata Tuhan Mas Dodo, Tuhan kami itu tidak pernah didengar suaranya, rupanya pun tidak pernah dilihat. Itu kata Tuhan Mas Dodo, dan Tuhan Mas Dodo yang menciptakan Tuhan kami, gitu. Yohanes 5:37. Tuhanmu nggak menentu ya? Nggak tahu kalian di mana Tuhan? Yang jelas Tuhan saya nggak pernah tahu, apalagi saya. Yang jelas Tuhan saya tidak pernah. Dodo, dengerin dulu. Weh. Yang jelas Tuhan kami itu tidak pernah masuk dalam kandungan. Enggak, Beda Tuhanmu dengan di Tuhan mana kamu. dulu tepatnya? Tuhan kami itu tidak pernah Ini, masuk Pak dalam Andi. kandungan. Atau di mana kek? Di Pak Andi. apa? Gini, kan yang menciptakan Tuhan kamu itu adalah Tuhan saya. Jangan Kemudian Tuhan kamu itu bilang kalau Tuhan saya ini suaranya tidak pernah didengar, rupanya pun tak pernah dilihat. Itu kata Tuhan Anda tentang Tuhan saya, gitu. Tuhanmu di mana dulu? Cuma satu nyatanya aku. Jangan banyak apa cecong di Tuhanmu di mana? Yang jelas Tuhan kami tidak. Yang jelas. Dengerin dijawab. Yang jelas Tuhanmu di mana? Ya bagaimana mau dijawab congormu gak ada remnya? Jelaskan dulu Tuhan. Ya bisa nggak ganti kampas? Kampas congor nggak ada dijual, makanya yang pakai. Gantian ngomongnya. Ada punya kuping nggak? Mau dijawab. Iya, ada udah punya ditangkap. kuping nggak? Iya bagaimana bisa dijawab kalau congormu nggak punya rem, ngomong melulu gitu loh. Nah, di mana Tuhanmu dulu? Ada karung basah nggak? Ada karung basah nggak? Gigi mulai bilang di mana Tuhan malah karung basah. Iya, dengerin dulu ya. Oke, udah ditangkap. Tuhanmu di mana? Itu cuma satunya aku tanya. Ya bagaimana mau dijawab kalau pantatmu ngomong terus? Jawablah. Nanti Tuhanmu Tuhan balik. Bau lagi. Oke. Belum kamu rasakan lagi, udah kau hina, bau lagi. Nanti terpesona kamu melihat saya. Terpesona suaramu ya jelek begitu. Terpesona katanya Bang. Yang ada juga aku terpesona. Terpesona kan terpleset. Terpleset. Mana? Yang jelas bro. Dengerin dulu. Ini bahasa sederhananya nanti dijelaskan Ustadz Wapi sama Bang Juma. Yang jelas. Itu pun nggak bisa dia jelaskan. Ini gimana sih ini orang ngomong melulu? Gak ada remnya comornya. Itu Dodo yang mau dijawab dulu Dodo. Yang jelas ya Tuhan sembahan umat Islam itu dia tidak berada dalam ciptaannya. Ya. Lalu di mana dia? Ya ini makanya mau didengerin dulu bodak. Aduh ini orang. Biar aja aku boleh nggak apa-apa. Ya jelasin dulu Ustaz di ars itu gimana itu ciptaannya bagaimana itu. Ini iya Tuhan. makanya lu dengerin dulu tuh Yul, ini gimana sih kamu ini? Tuhan kita itu ada sebelum ada kata di mana. Gimana tuh? Sebelum Tuhan di mana? Kamu nggak bisa jelaskan. Ketinggian itu Ustaz. Coba dipikir jawaban saya ini Mas Dodo. Tuhan kita itu ada sebelum ada kata di mana. Itu kamu itu Tuhanmu itu berat apa? Nggak bisa kita raba dia, nggak bisa kita mengerti. Tuhan mau diraba. Percaya lah kalau itu. Tuhan mau diraba. Tapi aku Tuhanmu. Kamu pernah meraba Tuhan, Dok? Dok, kamu pernah meraba Tuhan? Itu dari Injil kami bisa, karena dia Tuhan Yesus yang membawa kami dalam Waktu kamu meraba Tuhan, apa yang kau raba? Kepalanya, kakinya, perutnya gitu ya waktu kau raba Tuhan? Bisa jelaskan ya? Ya jelas. Meraba Tuhan. Ya. Karena dia bukalah hatimu biar masuklah Tuhan itu, jauhkanlah iblis akan dia menjauh darimu. Dekatlah kepada Tuhan, dia dekat kepadamu. Tetapi Tuhanmu tidak pernah menjamak kalian. Makanya kalian mengajarkan poligami boleh. Nggak, waktu kau meraba Tuhan itu apanya yang kau raba? Kepalanya, perutnya, atau kakinya yang kau raba? Ya aku raba dengan hati yang tulus. Meraba dengan
Hei. Korban dewa Molok. Dewa lagi. Dewa bilang Tuhan. Apa arti meraba, Dok? Dok, apa arti meraba? Meraba dengan hati, dengan roh. Dari mana itu? Bahasa apa itu? Itu bahasa Ternyata kayak gitu, meraba. Ada ini hostnya. Minum kombantrin dulu lah, Bang. Kombantrin minum dulu. Coba. Suruh ya, di mana dulu Tuhanmu? Apa? Waktu kau meraba Tuhanmu itu pakai apa sih? Lu pakai tangan apa pakai kaki? Pakai hati lah. Itu nggak meraba namanya. Meraba itu pakai tangan. Nggak pakai hati. Gimana caranya meraba pakai hati itu, Bang? Iya. Karena nggak pandai, nggak apa nyampe pikiranmu di situ. Pikiranmu kan masih pikiran anak-anak. Ya. Coba pakai hati itu gimana caranya? Coba praktekkan, Ya, coba. Coba kamu praktekkan pakai. Coba kamu praktekkan bagaimana cara orang tidak waras meraba pakai hati, coba. Di mana orang waras? Kan kau bilang nggak waras. Karena Gini, diterapi aja dulu, Bang Handi. Iya. Diterapi aja dulu. Gini, Saudara Dodo, kenapa Tuhanmu? Saudara Dodo, Iya, kenapa saudara. Tuhanmu bisa menjadi manusia? Karena dia memberitahukan kamu yang mana yang baik, mana yang benar. Karena kamu tidak percaya, makanya nggak benar kamu sampai sekarang. Oh, jadi itu tujuannya sehingga dia menjadi manusia. Karena nggak benar kamu sekarang, makanya nggak percaya kamu, perlakuanmu nggak benar di hadapan Tuhan. Iya. Jadi kalau dia mau memberikan pengajaran kepada ayam, dia jadi ayam gitu. Ayam itu kau bawa itu lagi omonganmu itu kedagingan, hawa nafsumu. Nanti kamu pikirin kawin lagi kau tengok nanti anak-anak gadis yang baheno kau ambil itu. Kenapa pikiranmu selalu ke sana, Bang? Karena kedagingan kan boleh Kamu poligami. korban ini ya, homoseksual ya? Kok larinya ke kawin-kawin terus dari tadi? Bukan, karena poligami Oh, bukan. itu sangat luar biasa sama kalian. Nah, Tuhan Anda Yesus itu berasal dari istri ketiga. Anda sadar nggak? Istri ketiga yang mana? Kau balik-balikan fakta itu. Lah, Yesus itu berasal dari istri ketiganya Daud, Berseba. Ketiga gimana? Berseba itu istri ketiganya Nabi Daud. Berseba melahirkan keturunan, lahirlah kemudian Yesus. Berarti Yesus itu berasal dari hasil poligami. Kalau Daud tidak poligami, bisa nggak Yesus itu lahir? Poligami. Udah berapa keturunan itu Yesus lahir dari Daud? Bukan, Daud punya istri bernama Berseba. Dengarkan. Dengarkan. Kamu yang tidak mengerti. Kenapa Tuhanmu menjadi manusia? Kan tadinya Tuhan itu bukan manusia. Katanya dia adalah roh. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia mengajarkan Bapak bagaimana caranya menyembah Tuhan yang benar. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menyembah Tuhan yang benar? Bagaimana caranya? Seperti itulah, makanya diajarkan Bapak itu seperti itu. Enggak, caranya menyembah Tuhan yang benar itu seperti apa caranya yang Yesus ajarkan? Yesus, lihatlah dengan benar dari sudut pandangmu yang mana yang benar, mana yang baik. Jangan. Yesus itu mencontohkan menyembah kepada Tuhan itu dengan cara apa? Kan kamu lihat, kamu ahli Bible, tapi kamu saya nggak bisa melihat Tuhanku. Nah, sekarang kamu bisa melihat Tuhanmu. Tuhanmu itu Yesus menyembah Tuhan dengan cara apa? Seperti apa? Dia mengajarkan kami dengan jalan yang benar. Iya, yang benar itu maksudnya yang mana? Yang benar itu yang mana maksud? Yang benar itu yang mana? Iya. Aku suruh kamu jangan kamu ceraikan istrimu. Itu bukan menyembah Tuhan yang benar itu seperti apa? Lakukanlah perintah Allah yang sesuai yang dikehendakinya, jangan dengan kehendakmu. Menyembah Tuhan itu seperti apa caranya yang kutanya? Caranya menyembah Tuhan itu seperti apa? Caranya. Berikanlah hatimu dengan setulus hati. Jangan kamu berdoa di pinggir jalan. Apa sih? Jadi
saya maksud caranya menyembah yang dicontohkan Yesus itu gimana? Setan. Jangan Bang pernah Dodo, tanya berdoa teman kamu tuh, Bang di Dodo. karena itu perbuatan Tanya Bang orang Charles sama munafik. Bang Hendra itu. Bang Iya. Dodo, Coba halo, tanya. halo. Itulah. Tuh, tata cara menyembahnya abang bagaimana? Oh, kami menyembah itu dengan rahasia pribadi kami, tidak boleh dikasih tahu sama Dok, orang. kamu ditanya, Dok, kamu kalau ngerti bahasa Indonesia, Dok, bagaimana caramu menyembah Tuhan? Caramu bagaimana caranya? Tata caranya abang. Gitu. Itulah yang tidak Pakai pernah gitar kah? kami Pakai drum beritahukan kepada Jangan. orang. Coba diulang bahasa Lihatlah Indonesianya, dengan Dok. Dok, ini bahasa Indonesia, Dok. Dok. Jangan sampai gua marah nih, gua tebang pohon nih. Jangan marah lah, kamu imut-imut jadi apa? Ya, biasanya singan. kalau saya marah, Dok, gua tebang pohon. Kalau lu marah biasanya lu acak-acak sampah. Makanya dengerin, jangan sampai siapa lu acak-acak lagi gitu. Bagaimana caramu? Bagaimana caramu menyembah Tuhan? Caramu apa? Bagaimana? Kamu berikanlah hatiku yang tulus. Caranya. Ya. Masa kamu kuajari di situ? Kami kan udah tua, Ustadz. Tak apa gelarnya. Belajarlah. Kalau kamu menyembah Yesus, kamu pakai gerakan atau hanya hati saja? Pakai gerakan. Ya, gerakannya seperti apa? Apakah seperti gerakan baris berbaris, 3 lawan 3 atau seperti apa? Bagaimana? Oh, begitu. Ya. Tidak kami pamerkan itu. Kalau kami pamerkan itu tidak dapat upah dari surga. Itulah. Enggak, waktu kamu sendiri di atas pohon, bagaimana caramu? Coba. Naik pohon. Ya. Itu pakai tangga. Itu anak-anak pun masih tidak tahu itu. Enggak, waktu kamu menyembah Tuhanmu pakai gerakan enggak atau tidak? Pakai. Ya, bagaimana caranya gerakanmu itu? Apa kakimu kemana, kepalamu kemana? Cari lagi kalian. Kalian keluarkan aku takut kalian kan? Bentar dong, aku ngomong dulu dong. Ini yang di bawah tahu lu, jangan repot-repot Bang. Ngawur, tidak ngawur. Boleh izin masuk, izin bicara. Boleh. Silakan Bang Charles, gantian nanti sama Bang. Oh iya, oke. Selamat siang semuanya ya. Selamat siang. Bang Charles. Ya, jadi bagusnya kalau kita diskusi itu dikasih timer, jadi jangan ada yang nyambar kayak gas begitu loh, kayak petir. Ya udah langsung aja Pak, topiknya apa Pak? Pak Charles topiknya apa Pak? Anda mau jawab apa? Ini yang tadi dipertanyakan, kamu menyembah Tuhan itu bagaimana? Ya, Caranya. Ya, silakan. Ya, kita berbicara melalui ayat Alkitab ya Mas ya. Ya. Nah, ini saya buka Alkitab Yohanes 4 ayat 24 ya. Sorry, agak sedikit ini. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, betul, sembahlah dia di dalam roh. Caranya ya caranya kita menyembah dia di dalam roh, kita menengada ya. Kita satukan roh kita. Itu. Dengan cara seperti apa? Ya kita sujud. Oh, sujud, kita sujud. Ya, kita sujud, kita berlutut. Bisa di dalam kami Kristen kita tidak terlalu diinikan harus menghadap kiblat segala macam. Karena Tuhan kami itu di surga. Karena ada doanya yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga. Jadi kami boleh menghadap kemanapun. Dengan catatan ya kita lipat tangan, kita duduk, boleh kita sujud. Artinya sujud ya Bang ya. Sujud pakai gerakan juga ya Bang. Sujud ya Bang ya. Nah, kita tidak pakai gerakan Bang. Kan sujud, gerakan itu kalau sujud Bang. Gimana sih? Ya udah, makanya kita nggak seperti Muslim naik turun Bang. Siapa bilang seperti Muslim? Saya nggak nanya itu. Maksud saya, Anda sujud juga pakai gerakan gitu kan? Ada gerakan ya, gerakan cuma satu gerakan gitu loh. Sujud. Duduk, sujud gitu. Saya lihat di gereja bagaimana Anda mau sujud kalau ada meja di depan Anda nyangkut palanya Bang. Bapak, sujud kami tidak bungkuk, sujud kami kita berlutut. Sudah. Bang, apa arti sujud Bang? Yesus bersujud loh Bang. Apa arti sujud? Sujud kami kita berlutut, kepala kita tundukkan, itu sujud kami, bukan kami. Berarti maaf, sorry. Pintar dari Yesus dong, beda dong cara Yesus. Nah, ini makanya tadi saya bilang kan,
kita pakai timer enaknya ngobrol, jadi nggak Nggak langsung. bisa kalau Anda timer, Anda cuma khotbah gereja, nggak bisa. Enggak. Nanti kalau saya sudah selesai baru Anda Nah, bantah. ini nih. Apa arti sujud, Bang? Sujud seperti apa itu Yesus? Apakah kepalanya, apakah jidatnya menyentuh ground atau Tidak. Sujud kami berlutut, kepala kami nunduk. Itu sujud kami. Beda dengan, jangan samakan dengan sujud Anda. Apa yang arti harus- sujud? Coba buka KBBI, Bang. Apa arti sujud? Enggak, saya nggak mau buka-buka itu. Ya. Oh, berarti Anda menyalahgunakan bahasa Indonesia yang baik. Tidak. Makanya saya bilang sujud Anda itu ya, maaf Siapa yang menyamakan? Makanya dengerin dulu. Sujud kami seperti itu kan saya sampaikan. Tapi sujud Yesus nggak begitu. Bagaimana sujud Yesus? Sujud Bukankah Yesus tunduk itu kepala? tiga kali dia sujud dan berdoa, gitu ya. Jidatnya itu bersentuhan dengan ground. Dari mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Yesus sujud dan berdoa di Bukit Getsemani, coy. Iya, sampai Gimana? Nggak di mana percaya lagi? itu? Ya, Nggak sujud bicara. seperti apa? Sujud seperti apa itu loh? Ya sujud. Kalau kita buka sujud, apa arti sujud? Nih, gua buka lagi ya. Sujud KBBI, dengerin. Arti sujud menurut KBBI adalah berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Itu sujud. Nah, kecuali Anda bukan orang Indonesia, silahkan salah artikan sujud. Makanya saya bilang tadi kan, sujud di Katolik, di Kristen itu ya, itu duduk dengan ini kepala ke bawah, ya, bukan semua badan. Maaf, seperti Muslim. Kalau bahasa Saya itu nggak menyamakan Muslim, bro. Jangan bisa bawa Muslim ini menjelaskan Enggak. kau ini. Kalau menurut kalian sujud itu adalah menungging. Itu loh. Nggak ada sujud Semua. menungging, nggak ada. Iya, memang begitu sujudnya. Kalau sujud kami beda. Berarti Tuhanmu itu. pernah menungging. Hah? Tidak Berarti pernah ya? Tuhanmu juga menungging. Yang sembahyang menungging itu siapa? Kalau Yesus Islam menungging atau nggak waktu Kristen? dia sujud? Tuhanmu menungging nggak? Tidak, dia duduk, dia duduk nenek dia lu turun ke kiper. kepalanya. Dia berdoa. Kepalanya kena ground, bro. Dia dahinya itu loh kena. Bersentuhan dengan tanah, bro. Lu jangan menghina Tuhan loh. Iya. Tuhanmu sujud loh. Kan saya bilang tadi kan kepalanya ke bawah, dia duduk posisinya, dia berlutut. Oh, itu Apa loh. arti sujud? Jadi Coba jangan- buka KB. Apa arti sujud? Coba. Jangan kemana-mana dulu. Apa arti sujud menurut lu? Sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Coba. Coba. Apa arti sujud? Sesuai bahasa Indonesia. Abang, halo Bang, saya bisa bicara Bang. Halo. Ntar dulu ini nih Pak Charlie biar ketabuk dulu nih apa arti Nanti sujud. gantian nih. Bang Anak Tuhan ya, bentar ya Bang sama Bang Charles. Gantian Coba. ya, Bang. Apa arti Ya, sujud? silakan. Apa arti sujud? Jangan silakan aja lu. Apa arti sujud? Bang Charles yang jawab ya dulu. Kamuan ini pakai lolo. Ini Apa arti sujud Pak Charles? saya dari tadi ngomongnya sopan, saudara-saudara Muslim nggak pernah pakai Apa kata-kata lo. arti Ini sujud ajaran Pak kalian. Charles? Sujud saya sudah bilang kan tadi. Apa? Sujud itu di kami ya, kita kan berbicara bagaimana menyembah Saya nggak Tuhan. nanya di Itu kami, pertanyaannya. secara umum sesuai KBBI, Nggak, jangan tanyakan apa masalah arti sujud? secara manusia. Tidak, saya tidak jawab secara manusia. Oh, jadi kita kami secara hewan aja gitu. Jadi secara hewan. Secara kami Kristen bukan hewan, di situ yang hewan. Ketika katanya tidak secara manusia, berarti secara hewan. Bukan secara logika manusia, secara kami Kristen bagaimana Logika. kami Jadi sujud Anda tidak menyembah berlogika Tuhan. manusia, Anda berlogika apa? Tadi kan Anda bertanya ternyata bagaimana Anda selama menyembah ini Tuhan. kita diskusi tidak Karena Anda berlogika tadi kan sebagai bertanya manusia. bagaimana Anda menyembah Jadi Tuhan berlogika Anda. hewan dong. Gimana Pak Charles? Pak Bagaimana Charles? nggak bener loh ini. Kamu nggak berlogika Ini manusia ya? Enggak. Ya. Kita tidak bisa pakai logika manusia untuk menyembah Jadi Tuhan. kamu itu, berlogika Bos. pakai logika monyet. Iya. Makanya jadi bilang tadi kan, Gimana kalau sih diskusi pakai logika monyet? kalian itu memang cara kalian itu beda, nungging kalian itu loh. Berarti Yesus juga nungging. Yesus juga nungging. Oh enggak lah, kami tidak nungging kok. Yesus, Tuhanku nggak nungging. Yesus. Hah? Dari Yesus. mana caranya dia nungging? Orang dia Yesus. menundukkan kepalanya. Yesus. Dia menundukkan kepalanya berdoa, bukan nungging. Sujud, Yesus sujud. Iya begitu sujudnya itu loh. Arti sujud apa? Arti sujud apa? Itu arti sujud manusia ya memang.
Harus Yesus duduk, waktu Yesus semua sujud badan. dia manusia apa dia hewan? Waktu Yesus sujud. Nggak, sekarang saya tanya dulu. Nggak usah nanya. Pernah lihat Waktu film Yesus kerajaan sujud Cina nggak? itu, Bagaimana mereka sujud? Yesus Mereka itu sujud sebagai harus baring. manusia atau sebagai hewan? Ya, waktu Yesus sujud dia manusia apa dia hewan? Terserah, silakan jawab sendiri lah. Ya kamu mending nggak ada ilmu lu, ketabok sendiri lu. Giliran Bukan ketabok menghujat sendiri, itulah bahwa kami kalian. Muslim kalau sujud nungging, tapi Tuhannya juga pernah nungging. Gimana lo? Iyalah, kalau nungging itu kan bisa dari belakang. Menghujat umat Islam itu nungging-nungging, padahal Tuhannya pernah nungging juga. Artinya secara tidak langsung, Charles, kamu menghina Yesus. Makanya kamu jangan coba-coba menghina di sini, karena larinya ke Tuhanmu. Emang Tuhan kalian Yesus? Ya kamu menghina Tuhanmu itu. Tuhanmu pernah nungging. Dari mana aja nungging? Ya dia sujud. Kamu bilang kalau sujud itu kan nungging. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Baca di Matius 26 36 sampai 46. Baca coba. Duduklah di sini sementara aku pergi sana untuk berdoa. Yang membawa Petrus dan seterusnya itu loh. Ya. Dan kemudian ia sujud dan berdoa. Bagaimana? Gak percaya kalau kan pernah Yesus pernah sujud? Sujud, ya. Sujud. Apa arti sujud? Dengar. Apa arti Dengar, sujud? saya boleh saya bicara dulu? Gak bisa. Apa arti sujud? Sujud itu berserah diri. Pakai gerakan nggak kalau sujud? Hah? Pakai gerakan nggak kalau? Gerakan kami duduk. Kami itu goblok banget. Kepala ke bawah. Coba buka KBBI. Apa arti sujud? Pertanyaan seperti orang gila. Kamu sujud apa kamu? Kamu juga sujud apa? Coba buka KBBI. Apa arti sujud? Kamu sujud apa kamu, anjing? Kamu sujud anjing? Wih, buset. Ini udah lagi omongannya ini. Nggak boleh ngomong begitu. Makanya tadi ada jangan diturunkan, jangan diturunkan. Biarkan aja, biarkan aja. Lanjut Bang Joma, lanjut. Nggak usah kalian itu berpendidikan lah kalau ada hewan. Hari ini saya nggak mau marah. Hari ini saya nggak mau marah. Silakan Bang Charles, bentar Bang Dodo. Siapa yang bilang tadi anjing itu hewan dia itu? Teman kamu sendiri. Itu Kristen itu, Kristen. Kenapa dia? Kristen, kenapa dia mengeluarkan kata-kata itu? Karena memang, Charles sebentar, Charles diam dulu. Kenapa ini Kristen tadi mengeluarkan kata-kata binatang? Karena memang Tuhanmu juga pernah mengeluarkan kata-kata itu. Tahu dulu yang ngomong binatang tadi. Gitu loh. Jadi yang ngomong binatang tadi, Bos. Omonganmu terus bilang gitu. Kalau memang ya itulah. Omonganmu dulu. Kristen Gini, Bos, terbiasa. ya. Makanya tadi saya bilang kan, aku tidak bisa maksain sujud kami dengan sujud kamu itu sama, tidak bisa. Berarti Jangan sujud kau maksain. Berarti sujud kamu beda dengan sujud Yesus. Kenapa? Kau Ya, tahu? Kamu ini dia tahu ngomong. Yesus itu sujud nungging. Kamu tahu? Sujud artinya apa? Yang kami tahu ya, ajaran yang kami dapat, sujud kami itu adalah duduk kepala ke bawah, itu sujud. Arti sujud apa? Arti sujud apa? Kamu kok nggak mau apa arti sujud sesuai KBBI? Buka KBBI coba, supaya kamu nggak membuat sendiri kamus. Ini orang Kristen kok nggak mengikuti bahasa Indonesia yang baik. Apa arti sujud coba? Hendy, kamu bertanya sujud untuk apa kamu? Kamu kan cium tanah, kita kan seperti kamu cium tanah. Tuhanmu juga cium tanah, bro. Cium tanah, kamu kan jilat tanah, kamu. Ya, Tuhanmu juga, bro. Tuhanmu juga cium tanah, bro. Tuhan saya tidak seperti Tuhan kamu jilat tanah. Berarti Tuhanmu nggak pernah sujud? Jilat tanah, kalau saya tidak. Berarti Tuhanmu nggak pernah sujud? Tuhanmu nggak sujud? Gimana? Tuhan saya sujud tapi tidak jilat tanah seperti kau. Kalau kamu jilat tanah, jilat-jilat, cium-cium tanah, itu kan kamu. Emang kamu pernah lihat saya jilat tanah di mana? Saya jilat tanah, bro. Cium tanah itu kan sama cium tanah itu kau. Ya, berarti sama juga dengan Tuhanmu begitu. Cium tanah juga dia. Kamu. Berapa? Kira-kira waktu Tuhanmu sujud itu berapa kubik tanah dia makan? Ini enak kalau serang-serang kayak gini. Kan? Panas kan lo? Udah lari lagi omongannya ini. Panas kan lo? Ada kayak anak-anak di depan. Waktu Tuhanmu itu sujud berapa kubik dia makan tanah? Ayo. Kan? Gak perlu lagi berdebat kayak gitu. Betul. Jadi begini teman-teman Kristen, Anda harus akui bahwa prosesi ibadah yang dipraktekkan Yesus itu memang berbeda dengan kalian.
Yesus itu sebelum masuk ke bait suci, dia wudhu, mencuci tangan, membasuh muka, mencuci kaki, melepaskan sendal. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juga mentahirkan diri, mandi sebelum masuk ke rumah ibadah gitu teman-teman. Jadi kalau Yesus sujud dalam beribadah, itu artinya bahwa berbicara, sabar. menyampaikan atau menceritakan tentang Kristen. Kamu itu siapa Juma? Kamu kan seorang penipu juga kau. Kamu kan seorang penipu. Saya tipu apa bang? Siapa yang saya tipu? Tipu apa? Silakan coba. Yang saya tipu siapa bang? Jangan menuduh sesuatu yang tidak terbukti lah. Saya nipu siapa? Siapa korbannya yang saya tipu? Suka membelok-belokkan isi Alkitab. Orang menyembah Tuhan, kata itu kan Tuhan, itu manusia, itu kan kamu belokkan, bukan kita yang belokkan. Di mana Yesus dikatakan bukan manusia? Tunjukkan dalil saya, dalilnya ke saya. Di mana dalilnya Yesus dikatakan bukan Tuhan? Kalau bukan manusia. Kalau ada dalilnya mengatakan Yesus bukan manusia, silakan ada tunjukkan. Hanya ada dua. Yesus dikatakan sebagai anak hewan, anak domba, dan anak manusia. Coba tunjukkan ke saya. Tuhanmu. Coba kamu tunjukkan Tuhan pun Juma. Mana Tuhan? Kenapa banyak orang mabuk hari ini ya? Ini kan hari kenaikan korban molok, jadi mereka pada minum kali ya. Kalian mabuk. Tunjukkan dulu Bang Juma. Di mana Tuhanmu dulu? Tunjukkan dulu di mana. Maksudnya Tuhan yang Anda maksud ini makhluk gitu ya? Maksud saudara Tuhan itu makhluk ya? Mana Tuhan lo? Mana Tuhan lu? Ada katanya jangan kau enggak, maksud saya gini loh Bang. Tolong. Gini. Ya, saya akan jawab. Tunggu. Tuhanmu yang mana? Yang mana ini Tuhan? Karena Tuhan. Ya. Saya akan jawab. Sabar. Tuhanmu Oke ya. Itu maksudnya. Mana Tuhan dia tinggal? Tunjukkan sama Tunggu. Dengerin dulu. Kenapa nggak mau diam ini? Ya Allah ya Karim, kenapa kalian ini kayak orang lagi onani dikejar mertua? Kenapa? Tuhanmu di mana? Lalu aja nggak mau diam. Tuhannya dewa-dewa. Ada Tuhan. Kenapa? Kalian kenapa? Ada apa kalian? Santai aja, tanya ke kami tentang Islam 1000 pertanyaan, tapi santai apa? Duduk yang tenang. Bertanya bebek. Toh kita ini sebangsa setanah air. Ya kan? Nah, apa pertanyaanmu? Bertanyalah cepat. Bang Charles. Saya yang bertanya. Ayo, dari mewakili teman itu. Silakan. Jadi gini ya, pesan saya cuma satu. Jangan kita saling memaksakan opini kita, ya. Pesan saya cuma satu itu. Ya, kembali masalah sujud tadi. Jangan kau paksakan sujudmu dengan sujud kami Kristen sama. Udah, itu aja. Nah, pertanyaan saya ini, coba dijawab ini, ya. Ini saya berbicara dengan dalil Al-Quran, ya. Dalil Al-Quran, ya. Yesus itu. Coba dibaca di hadis riwayat Anas Ibnu Malik 72 sama 353. Coba Anda. Di mana? Al-Quran, biar nggak apa-apa Bang Adi. Hadis apa? Hadis riwayat Anas Ibnu Malik 72 dan 353. Tampilkan di layar, dibaca. Setelah itu apa yang Tuh, coba itu ada dua pertanyaan nih di bawah itu biar jelas hadisnya. Hadisnya. Iya, hadis apa gitu Bang? Jadi jelas. Hadisnya. Anas Malik Ibnu Malik 72 dan 353. Iya, coba Anda bacakan aja deh. Silakan. Enggak bacakan, saya bukan muslim. Nanti saya nggak enak. Anda bacakan. Kan saya bertanya nih. Anda membawa narasi, Anda jelaskan apa permasalahan Anda dengan hadits yang Anda bawa. Nanti di sini banyak yang bisa menguraikan. Silakan. Kamu tunjukkan mana Tuhan kamu, Cuma. Tunjukkan mana Tuhan kamu. Satu-satu. Sabar Bang, sabar. Menurut saudara, Tuhan itu memang bisa dilihat, Bang. Sebentar, mana Tuhan kamu? Saya tanya dulu, emang Tuhan itu bisa dilihat? Nah, Yesus Kristus kan bisa lihat. Yesus Kristus bisa lihat, dia kan Tuhan, kita bisa lihat. Kenapa? Ada apa dengan? Tapi Tuhan bilang, Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku, kau tidak bisa melihatnya dan tidak bisa mendengarkan suaranya. Yang mana yang benar? Oh, Yesus Tuhan. Kamu nggak usah membantah.
Sekarang saya mau tanya kamu. Putus-putus anak Tuhan kalau suaranya. Nggak bisa bang. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Kalau ada yang bisa melihat Tuhannya, sudah pasti itu Tuhan palsu. Mana Tuhanmu? Bang Suma yang saya cintai, mana Tuhanmu? Biar saya percaya Tuhan. Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia bisa dipelototin. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia bisa ditampar. Jelas. Itu artinya Tuhan kamu nggak jelas, makanya kamu nggak bisa melihat dia. Tapi Tuhan orang Kristen jelas. Tuhan Kristen itu menunjukkan dirinya, wujudkan dirinya bahwa ini aku, ini aku. Kalau mana Tuhan kamu mana? Ayo, itu aja saya tanya mana. Kalau Tuhannya dengarkan. Santai aja napa, santai. Jangan-jangan Anda menelan anjing hidup tadi. Sampai dia menggonggong terus kayak gitu. Santai aja napa? Santai. Jangan karena tiap hari makan anjing, tindakan Anda, perilaku Anda seperti yang anjing lagi menggonggong. Santai, relax sebelum saya tampar mulutmu. Diam. Santai. Diam, santai. Santai, relax. Tuhannya umat Islam dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sehingga ketika Anda tanya, mana Tuhanmu? Yang Anda mintakan wujudnya kan? Bagaimana mungkin kami bisa menunjukkan wujud Tuhan? Sementara di Al-Qur'an mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Kami ingin menunjuk kepada siapa? Sementara Tuhan kami tidak menyerupai apapun. Nah, Tuhan di dalam kitabnya para nabi, 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17 nomor 20, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang Yahudi dan orang Islam mau menunjukkan wujud Tuhan? Beda dengan Kristen, Tuhannya memang betul bisa dilihat, bisa dinetein, bisa dicuciin nonotnya, bahkan bisa dibunuh. Itu di Kristen. Tidak sama dengan kami punya Tuhan. Jadi jangan Anda ukur Tuhan Anda dengan Tuhan kami gitu loh. Hanya Tuhannya Kristen yang bisa ditampar mulutnya gitu loh. Silakan. Bicara coba. Putus suaranya putus-putus. Oke, sekarang saya bicara. Sekarang begini coba. Ya, Tadi kau mengatakan bahwa Tuhan kamu tidak bisa jadi apa-apa. Tuhan kamu tidak bisa berwujud. Hebat. Tuhan kami, dengarkan Bung. Dengarkan, Tuhan saya itu wujud. Kata wujud itu Anda ambil dari Al-Quran. Tuhan kami itu wujud itu artinya ada. Cuma, saya mau tanya dulu. Al-Quran dan Alkitab mana lebih dulu? Lebih dulu Al-Quran. Itu berarti kamu tidak punya data yang jelas. Maksudnya sedangkan kata Alkitab aja Anda ambil dari Al-Quran untuk Anda pakai di kitab Anda. Mau ambil ayat mau ambil apa duluannya ini Al-Quran. Yang duluan itu Alkitab bukan Al-Quran. Pelan ngomongnya. Kalau duluan Alkitab. Mana pertanyaan saya tadi kok ngacor? Nanti dulu nalur video. Situ kan lama tadi. Ntar dulu biar anak Tuhan dulu dijawab. Saya bacain ya. Bentar itu dijawab dulu Bang. Taruh Pak Cari tunda dulu ini dulu kelar. Kenapa kalian kayak kesurupan semua sih kawan-kawan? Bukan kesurupan, saya tanya dari tadi nggak ada yang jawab. Iya Pak Cari. Kan saya lagi menjawab anak siluman yang satu, Bang. Sabar dulu. Tidak boleh. Anda tidak boleh menghakimi manusia. Nah itu dia tulis dirinya anak Tuhan. Bukankah Tuhan itu gaib, roh? Katanya Tuhannya roh. Roh itu kan siluman. Sudah silakan bicara. Silakan. Yesus aja Anda katakan sebagai anak domba. Anda dikatakan anak siluman tidak suka, tapi Tuhan Anda sebut sebagai anak binatang suka. Aneh kalian ini. Silakan. Nah, Tuhan itu yang diperkenalkan oleh Yesus, Tuhan yang tidak bisa dilihat. Kalau Tuhannya Kristen memang bisa ditampar, digebukin, ditombak perutnya, memang itu Tuhannya Kristen. Tapi Tuhannya Yesus itu nggak bisa digambarkan. Coba ini anak Theos, bisa nggak Anda menggambarkan wujud Bapa yang disembah Yesus itu, bisa nggak? Saudara-saudara Kristen diam dulu, tenang dulu, biarin dulu dia bicara. Ayo. Tuhannya Yesus, dengarkan. Tuhannya Yesus yang Yesus panggil dengan sebutan Eli, itu seperti apa wujudnya? Coba anak Theos, coba jawab. Siapa nih? Pertanyaan ke saya atau kemana nih? Itu si anak Tuhan tuh, anak Tuhan.
Anak Tuhan, wujud daripada sembahannya Yesus yang bernama Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhannya Yesus itu wujudnya kayak apa? Jawab. Kamu mau tahu? Semua kamu mau tahu? Oke, saya jawab. Iya. Wujudnya Tuhan sama dengan manusia. Mengapa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berkata, aku menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Kamu jangan bertanya Allah itu kayak gitu. Di mana Yesus mengatakan Tuhannya wujudnya seperti manusia? Di mana? Makanya kamu belajar itu kejadian. Nah, itu kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang mempunyai kitab yang asli tidak memahami bahwa Tuhan mereka itu berbentuknya seperti bentuk manusia. Kamu sesat ya? Enggak. Coba kamu pilih yang mana Tuhan kamu ini? Yang mana? Pilih. Wujudnya yang mana? Itu kan udah berat kalau udah kayak gitu. Jadi kalau Anda mengatakan wujud Tuhan itu seperti manusia, manusia itu kan ada dua jenis, ada pria, ada wanita. Yang mana Tuhanmu? Jenis kelamin laki atau perempuan? Banyak. Tuhan itu serbaguna. Mau jadi apa saja dia Tuhan serbaguna. Kalau serbaguna itu pegadaian. Tuhan serbaguna. Kadang-kadang ente emang ya anak Tuhan. Boleh saya jawab? Bisa. Kalau serbaguna itu gedung. Salah Bang Juma, maaf. Serbaguna itu gedung Bang Juma. Iya, gedung pegadaian. Iya. Lanjut. Yang mau menjawab tadi siapa? Ayo. Boleh saya jawab ya? Iya. Tuhan. ada apa-apa. Tuhan kita salah. Tuhan ini temannya mau jawab sebentar. Ya, silakan Bang. Oke, kalau ini. Jadi jangan seperti pasar ya. Tadi kan saya sudah bilang itu, saya bertanyakan, coba buka hadis Ibnu Malik ya, ayat 353 dan Maryam 152. Ini saya baca ya. Isa fa innalu rahullah wa kalimatullah. Isa itu sesungguhnya sesungguhnya roh Allah dan firman-Nya. Ya, dicatat dulu ya. Pertanyaan saya pertama, dicatat dulu jangan dibantah. Iya. Firman itu pencipta atau ciptaan? Nah, itu pertanyaan satu. Ya. Di hadis Maryam 152, Muhammad berkata, nafas hidupku berada di tangan Isa putra Maryam. Itu adalah petunjuk bagi semua manusia bahwa Isa Al-Masih adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, itu lupa dijawab. Sudah. Terus apa pertanyaannya? Ya, tadi itu udah nggak dicatat. Pertanyaan pertama tadi, firman itu pencipta atau ciptaan? Firman itu adalah perkataan. Perkataan itu ciptaan. Oh, perkataan itu ciptaan. Ya. Oh iya dong. Apalagi? Berarti firman itu pada mulanya adalah firman. Berarti pada mulanya adalah ciptaan. Pada mulanya adalah perkataan. Jadi apa maksud dari hadis itu tadi? Ya. Hadis Ibnu Malik hadisnya bahwa Isa Al-Masih, maksudnya bahwa Isa Al-Masih itu bukan anak zina, tapi berasal dari perkataan Tuhan. Makanya dibaca, dilihat. Ada lagi? Kan isinya tadi begini. Isa itu sesungguhnya roh Tuhan dan iya memang betul. Roh betul, Tuhan. Nah, kan kalau tadi firman, belum selesai. Ya. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman-Nya. Ya. Roh Allah. Berarti Isa itu kan rohnya Tuhan kan? Ya emang kita semua ini yang ada dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Emang roh dari mana? Kita roh yang diciptakan. Rohnya Yesus juga adalah roh yang diciptakan. Tidak. Yesus itu dari mana Anda mengatakan tidak? Allah. Nenekmu kiper. Oh Tuhan kami inkarnasi. Ngomong gak karuan ini dari kalau Anda mengatakan Yesus dengarkan. Kalau Anda mengatakan dengarkan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Theos, baru benar. Kalau Anda mengatakan Yesus inkarnasi Allah itu nggak boleh Anda.
Nggak boleh Enak sekali Anda ngomong. Di Injil. Loh. Pada mulanya Yesus itu inkarnasi Theos, silakan aja. Atau inkarnasi Dewa Molok, silakan aja. Tapi kalau Anda mengatakan inkarnasi Allah, itu nggak bisa. Dari mana ilmunya? Itu ayatnya ada. Kita berbicara ayat ya. Original teksnya apa? Original teksnya mengatakan apa? Nenek semua Kita kiper. berbicara ayat. Kiper ya, nenek semua kamu kiper. Original teksnya mengatakan Allah atau bukan? Kalau nenek kiper maka salah. Nenek kok kiper. Nenek kok Allah, nenekmu kiper, nipu aja kau. Tuhan itu, Tuhan kamu selfie nih. lihat nih. Makanya, Tuhan kamu sorry selfie ya, nih. sorry. Makanya Yesus itu Tuh, bilang, lihat ya, tuh, Yesusnya ya, selfie nih, selfie bareng dong, tuh, makanya cheese gitu tuh. gitu. Cuma kamu tuh goblok ya. Masa dapat di mana nenek cuma? Nenek tuh enggak pernah. Tadi kan dia udah bilang, Isa itu ini hadis loh yang berbicara. Ini gara-gara Isa memperingati itu hari rohnya kenaikan Tuhan. korban Dewa Molok Ini siapa yang ngomong Romo goblok? itu kemilik Siapa yang ngomong goblok? Romo itu. Tolong, biarin santai. tolong. Jangan berbalas pantun, jangan. Biarkan Bang Gigi. Karena di kitabnya mereka 1 Korintus 4 nomor 10 mengatakan Kristen bodoh karena Yesus. Jadi Oh kita iya, sampai di iya. sana. Lupa. Ya Maaf. benar. Lupa. Kita bodoh karena Yesus, ya. Kita bodoh. Saya Kamu akuin aja Bang. itu. Kamu aja, kalian Enggak, aja. saya bertanya satu nih, ya. Bodoh nggak Tuhan itu yang mengampuni kita yang setiap menit berdosa? Kenapa kita nggak dihabisin? Lah, itu wujud kasih sayang. Benar, karena wujud kasih sayang yang lah. bodoh, Ya, yang bodoh itu, kalau kita dengarkan, pakai yang logika bodoh kita itu, manusia, yang hambanya berdosa, dia yang bunuh dirinya. Itu yang Tuhan goblok, Tuhan bodoh itu. Hambanya yang berdosa, dia yang bunuh dirinya. Ente Ya tidak tahu. dengan cara mengajarkan manusia bertaubat. Menyesali perbuatannya. Yehezkiel 18. Itu jelas tuh. Maka orang fasik ketika bertobat, aku tidak akan mengingat-ingat lagi dosanya. Yesus mengajarkan bertobat, Musa mengajarkan bertobat. Lalu yang mengajarkan membunuh anak Maria itu siapa? Boleh saya jawab? Nggak usah boleh saya jawab? Ya jawab. Siapa yang mengajarkan untuk membunuh manusia, menghapus dosa? Siapa? Silakan. Ya, ini Oke, saya hanya silakan. mohon ini, saya hanya minta. Jadi tidak ada kata-kata nenekmu ini segala macam sundolo ayah. Loh, tadi kita dibilangnya apa sama temanmu? Bos, Dibilangnya kita di apa sini tadi? dilihat semua orang dari perkataan kita tahu dari perkataan kita ya, dari perkataan kita itu orang menilai oh ini ajaran siapa. Ya betul. Kalau kami salah wajar, kami anak manusia, kalian anak Tuhan. Kalian Ya, yang harus saya anak memberikan Tuhan. contoh. Saya Nah, pewaris bagus. kerajaan Tuhan. Nenekmu kiper. Nah, lanjut. Jangan dulu begitu. Coba lanjut. Siapa yang memerintahkan mempersembahkan darah manusia untuk dikorbankan sebagai penebus dosa? Kau lanjutkan aja diskusi ini sesukamu, ya. Udah, kau lanjutkan aja. Jangan kamu diskusi lari, ini sesukamu. Bung. Ya dah, Jangan terima kamu kasih. lari. Pertanyaan saya, siapa yang Saya mengajarkan tidak kalian lari, kau menebus lanjutkan aja dosa? diskusi ini sesukamu. Siapa yang mengajarkan menghapus dosa dengan membunuh manusia? Silakan. Kau lanjutkan aja. Tadi saya udah bilang ngomongnya tolong di ini. Kau lanjutkan. Bukan cengeng. Ya, daripada saya terpancing, menimbulkan dosa yang tidak ada gunanya, ya. Loh, Sudah, dosa kalian lanjutkan itu aja. mempersembahkan Yesus itu siapa yang ngajarin? Nyembah Yesus itu sudah dosa yang tidak terampuni itu. Nggak sadar. Siapa yang mengajarkan menghapus dosa dengan menggunakan darah manusia? Siapa? Room ini kayak room pasar. Saya di room Al Hidayah segala macam enak tertatah dia. Di sini kayak pasar. Udah tuh ngomongnya nggak karuan. Betul. Di sini pasar, betul. Di Jadi sini pasar. daripada menimbulkan dosa, lebih bagus kita keluar. Ya. Takut kepada dosa tapi hidup di dalam dosa. Gimana itu, Bang? Ya, Bang Charles. Kita tahu dengan omongan yang nggak karuan itu kita udah jatuh dalam dosa. Kenapa kita mau coba? Ya, Ke topik aja deh, ke topik itu loh. Pertanyaan Banyumas dijawab loh. Pertanyaan banyak. Udah Nggak kamu bisa diskusikan aja kalau lambat lanjutkan aja. Tadi udah. saya tanya aja hadis itu jangan nggak ada yang kalian jawab. Roh Allah itu siapa? Nggak ada yang kalian jawab.
Itu. Apa tadi? Cuma Ro'ala itu maksudnya makhluk Allah. Roh berarti itu bukan adalah Allah, ya? makhluk. Iya, di Islam itu tidak diimani bahwa Tuhan itu adalah roh, tidak. Yang roh itu makhluk, Bang. Roh itu makhluk yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Itu roh. Sama statusnya air, udara, kemudian tanah, makanan, itu adalah unsur-unsur yang Tuhan ciptakan untuk menghidupkan makhluknya. Makhluknya tidak, dengarkan, makhluknya tidak cukup hanya dengan roh. Makhluk dikasih roh tapi butuh air, butuh makanan, butuh oksigen. Demikianlah Tuhan menciptakan makhluk. Jadi bukan hanya roh saja. Jadi ketika dikatakan roh Tuhan, artinya roh ciptaan Tuhan. Sama ketika dikatakan malaikat Tuhan, bukan berarti malaikat itu adalah Tuhan. Sama ketika bait Allah, bukan berarti bait itu adalah Allah. Roh Allah bukan berarti roh itu adalah Allah. Tetapi kembali kepada esensi Tuhan yang kemudian jadikan sandaran penyebutan benda-benda tadi. Maka disebut roh Allah artinya roh ciptaan Allah. Disebut roh malaikat Allah berarti malaikat ciptaan Allah. Begitu juga bait Allah berarti bait ciptaan Allah. Kan gitu. Kalian aja yang karena sudah dari dulu diajarkan menyembah kepada roh-roh, karena itu adalah ajaran Romawi Yunani, kalian menganggap Tuhan itu adalah roh. Padahal roh itu adalah makhluk. Penyembah roh itu adalah penyembah ajaran paganisme, menyembah roh-roh. Tuhan kalian kan ada 3. Bahkan di dalam Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh theos. Berarti roh Tuhan kalian itu ada 7. Berarti semuanya kalian itu adalah roh-roh. Penyembah roh-roh itu adalah ajaran paganisme. Gitu loh, Bang. Semua ini nggak ngerti, tapi dia hanya asal bicara. Kamu ini memang manusia goblok ya, kau nggak ngerti tentang itu 7. Ya, 7 roh itu apa maksudnya, Bang? 7 roh itu apa maksudnya? 7 roh itu apa maksudnya? Itu 7 roh jahat Ya, pada akhir. anak Tuhan ya. Tapi di situ dikatakan beda. inilah ketujuh Bukan roh Tuhan yang diutus Jangan ke ngomong bumi. kasar Kenapa ya. jadi roh jahat? Anak Tuhan, jangan ngomong kasar ya. Jangan ngomong kasar ya. Di situ dikatakan inilah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Kenapa jadi roh jahat? 7 buah roh, bukan 7 roh Tuhan, 7 buah roh. Coba dalilnya ditunjukkan Wahyu 5 nomor 6. Roh kebijaksanaan, roh kesalehan, Ya. roh takut Coba akan ditunjukkan. Allah, roh keperkasaan. Bang, coba ditunjukkan, Bang. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh theos yang diutus ke bumi. Ya. Ayo. Berarti roh theosnya Anda itu ada berapa? Ada 7. 7 itu jamak, berarti roh-roh. Kalian menyembah apa? Menyembah roh. Berarti karena 7 rohnya berarti Anda menyembah roh-roh. Pengajaran penyembahan kepada roh-roh itu adalah ajaran paganisme. Nih, ini kita cuma memberikan pengajaran ya, teman-teman. Jangan dibaca yang tertulis dong, Bro. Kau tidak mengerti tentang roh-roh. Roh-roh itu banyak, bukan satu. Roh itu beribu. Ya udah, 7. Nah, ya udah. Makanya Tuhanmu kan roh-roh. Tuhanmu kan roh-roh. Nah, sedangkan penyembah roh-roh itu adalah penyembah paganisme masa lampau. Keyakinan kuno itu yang menyembah roh-roh. Boleh ada roh, boleh 1000 roh, 2000 roh, 10.000 roh. Tapi roh satu cuma roh Tuhan yang benar. Kamu tahu? Ya, untuk membedakan roh Tuhan dengan roh iblis kayak mana caranya? Kalau roh iblis, roh itu jahat. Kalau roh Tuhan itu baik. Lah, bagaimana kemudian Anda mengatakan roh iblis itu jahat, sedangkan di dalam kitab saudara dari itu juga diajarkan. Kita tahu. Sebentar, Pak Charlie diam dulu. Pak Charlie diam dulu, biar anak Tuhan dulu sebentar, biar kelar dulu ini urusannya. Kamu kan pembunuh itu roh jahat. Kalau pembunuh itu roh jahat. Coba Anda lihat. Coba Anda lihat di apalagi di surga kamu ada seks, itu roh jahat itu. Oh, nggak bisa. Kita ini berasal dari seks semua. Apakah itu jahat? Apakah seks itu jahat? Kutanya dulu. Apakah seks itu jahat? Kamu kan bertanya roh jahat seperti apa? Roh jahat seperti seks, seperti. Loh, kenapa larinya ke seks itu adalah roh jahat? Berarti ayah ibu Anda melakukan kejahatan sehingga Anda ada gitu maksudnya? Sama bilang harus bisa bedakan. Kalau orang misalkan di pernikahan itu
itu roh baik. Tapi kalau berzina itu kan seks. Berzina itu kan roh jahat. Bagaimana Anda mengatakan itu berzina sementara mereka adalah orang-orang suci yang dihalalkan? Yang dikatakan berzina itu yang tidak dihalalkan. Lah kalau Tuhan sudah menghalalkan, apakah disebut zina, Bang? Sementara di dalam kitabmu, dengarkan, di dalam kitabmu dikatakan bahwasanya di Ayub 12 nomor 24, Tuhan menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal sehat dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Ini siapa? Ini Tuhan. Apakah ini iblis? Apakah ini iblis? Karena dia juga melakukan kejahatan. Bagaimana Anda bisa membedakan ini iblis atau ini Tuhan? Ini sama-sama. Dialah Tuhan menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara. Nah, ini pekerjaan Tuhan. Kok sama dengan iblis? Tuhan punya otoritas, dia punya hak. Kameranya ditutup, provokatif. Tolong kamera ditutup. Dia enggak perlu. Katanya Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan nih, Tuhan nete nih. Tuhan nete nih. Tar dulu, nih. Tutup aja dulu, Biarin aja dia sendiri yang tadi ngomong kasar nih. Goblok, tolol. Enggak apa-apa nih. Saya tunjukin nih Tuhan Maha Kuasa kamu nih. Lukas 11:27, Tuhan Yesus nete. Kita hormatin aja dulu. Apakah seorang bisa kiper? Kamu pernah lihat seorang bisa kiper? Kamu lihat di mana? Itu mustahil, Bro. Itu artinya mustahil. Itu bahasa kami di sini. Lu bisa kiper? Bisa kalau saya latih ajaran kungfu. Biasa Bang, ngomong kayak gitu nggak ada yang marah. Kita sini dibilangin gitu kok sering, kok nggak apa-apa kok kita. Artinya apa yang kau katakan itu, Bro? Itu tidak masuk akal, tidak mungkin. Mana nenek kiper? Semakin kamu ngatain Bang Zuma dan yang lain di sini tolol, goblok ya. Ya. Bro, kembali ke topik aja. Bro, anak Tuhan itu 7 roh itu tadi loh. Jadi Tuhanmu 7 ya, Bro? Nah itu makanya kalau nggak ngerti itu jangan asal bicara. 7 roh itu masing-masing mereka punya pekerjaan. Ada roh baik, ada roh jahat. Oh, berarti roh Tuhanmu ada roh Tuhan, ada roh jahat juga, roh Tuhan itu. Nah itu makanya telinga kamu tuh budek ya. Yang tadi kita ngomong. Itulah ke-7 roh Tuhan. Ini Bang Andi, roh apa yang ada di dalam mulutnya ini orang? Kalau gak ada yang bagus-bagus keluar dari mulutnya. Roh jahat Bang. Nenek mau kiper, memang cuma nenek, memangnya nenek. Nenek kiper itu satu kebanggaan. Bersyukurlah kalau nenekmu masih bisa kiper. Daripada dia tinggal di rumah nyusahin kamu, mending dia pergi olahraga sore jadi kiper, main sama anak ABG. Senang kali pun aku kalau ada nenek-nenek masih main bola. Sampai ke rumah orang Kristen nanti. Kan dibawa sama anak Tuhan ini Bang. Kalau ada nenek-nenek main bola itu senang kali aku, bangga kita. Seketika kita tanya, apa rahasianya nek? Kok masih nenek-nenek bisa main bola? Kan gitu. Daripada sampean baru 30 tahun sudah stroke, mending nenekmu kiper. Alhamdulillah, bilang lagi tuh. Tuhan dibilang anak domba, anak binatang, kamu nggak marah. Nenekmu dibilang main bola, kamu marah. Tuhanmu dibilang anak binatang, kamu nggak marah. Tuhanmu dibilang terkutuk, kamu nggak marah. Aneh kau ini kawan. Kalau tergoblok sedunia nih kamu. Ya Kamu itu kan dibilang lagi kita kayak gitu. Ini roh apa sebenarnya yang ada dalam dirimu? Roh apa yang ada dalam diri kau itu? Pak Gege jangan terpancing, Pak Gege, biarin, nggak apa-apa. Roh apa coba yang ada dalam diri? Tenang aja. Ini saya mau nunjukin ada nenek-nenek jadi kiper nih. Tenang aja. Nanti dimarahin sama pengacara. Sabar aja dulu. Bro, kamu itu namamu itu anak Tuhan. Apa arti anak Tuhan, Bro? Pakai akal sehat, jangan pakai akal. Ya coba pakai akal sehat. Jelaskan apa itu anak Tuhan. Akal sehat itu berbicara yang sehat, bukan nenek kiper. Nenek pernah kiper tuh. Ayo coba kamu jawab. Nenek bisa kiper. Lihat nih, nenekmu jadi kiper nih. Nenek jadi kiper. Nah tuh bisa, ternyata bisa tuh nenek jadi kiper. Nah yang tidak bisa itu Tuhan nete, yang tidak bisa itu yang lucu. Kalau nenek kiper itu bisanya rupanya. Nah, tuh. Bisa tuh. Nenek lu bisa nggak? Yang bawa nenekmu bisa jadi kiper. Yang bawa pada ngakak semua.
Tetangga tidak bisa kiper, itu mungkin nenek lu. Ayo ngomong goblok lagi, gua tunjukin lagi semuanya tuh. Ayo. Ya kembali ke topik aja tadi apa tuh? Anak Tuhan, ayo. Nenek kiper. Pernah ada pertandingan bola kaki nenek kiper? Pernah ada pertandingan bola kaki nenek kiper? Pernah. Kamu aja nggak pernah Nanti nonton. kalau saya jadi RI 01, ku buat itu 17 Agustus seluruh provinsi nenek-nenek lomba bola. Paham kau? Dia kan goblok, makanya ngerti tentang kiper. Kayak ngelihat banyak di bawah ini. Biar malu. Berduka kali. Bagaimana mungkin kemudian Anda itu bisa marah dibilang nenekmu kiper, sementara Tuhanmu dibilang anak binatang, kamu gak marah? Kemana imanmu? Kemana imanmu coba? Ayo. Kami aja disebut Yesus itu sebagai orang terkutuk, kami marah loh. Kami gak suka loh Yesus dibilang manusia terkutuk di atas tiang salib. Marah loh kami itu. Tapi kami sabar-sabar aja gitu loh. Karena Anda mengambil kitabnya orang Yahudi untuk Anda jadikan sebagai kitab. Sebenarnya kalian itu tidak ada di garis kami. Kami ini agama langit, kalian itu agama bumi. Kalian itu sebenarnya cuman penyusup ngaku-ngaku domba. Kalian itu kan hasil dari ini barat. Serigala. Iya. Kristen itu bukan dari ajaran. Coba jawab saya. Nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Ada nggak? Nggak ada. Saya tanya lagi, pertanyaan kedua, siapa nabinya orang Kristen? Jawab saya. Nabimu siapa? Nggak ada. Siapa nama nabimu? Coba sebutkan ke saya. Nabi Musa banyak nabi pada waktu itu kamu. Iya, nabinya orang Kristen itu siapa? Jawab saya. Ditanya satu aja. Lu tanya buat apa? Nenekmu kiper lah, udah kau cebok sana. Kristen itu agama di luar garis, agama barat itu buatan dunia, buatan bumi, buatan manusia. Bukan ajaran dari langit itu Kristen. Oh, baik, cuma nenek bayangkan aja, hanya orang Kristen yang bisa mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Ya itu kan hebat. Kau sunat aja kagak ngaku anak Tuhan. Yehezkiel 44 nomor 9, Tuhan mengharamkan orang yang tidak bersunat masuk ke tempat sucinya, ke bait sucinya. Anda tidak bersunat. Saya sunat. Loh, kalau kamu sunat, Paulus mengatakan, jika kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo. Galatia 5 nomor 2. Hayo, yang mana yang kamu harus ikutin? Sunat hati cuma bukan lu. Sunat hati itu menghilangkan kesombongan, mentaati perintah Tuhannya. Sekarang saya tanya samamu, perintah Tuhan yang ke-10 yang kamu taati, yang mana? Satu aja, yang mana? Kamu kata sunat, saya sudah bilang saya sunat hati, apalagi kamu tanya? Sunat hati. Kalau kau sunat hati, nggak mungkin kamu menganggap Yesus Tuhan. Justru karena kesombonganmu itulah sampai kau menuhankan Yesus. Apa yang saya katakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu baru disunat hati namanya. Kamu diperintahkan untuk mengaku Yesus sebagai utusan Tuhan, malah kau menganggap dia Tuhan. Itu kamu sombong, angkuh, hatimu itu congkak. Jangan kau ngaku sunat hati. Orang sunat hati itu muslim. Ketika diperintahkan untuk sujud, sujud. Ketika diperintahkan beribadah, berdiri. Ketika diperintahkan kemudian puasa, puasa. Ketika diperintahkan kemudian mereka silaturahmi. Itu baru orang yang bersunat hati. Sunat hati itu artinya tidak sombong, tidak angkuh, tidak membangkang, tidak tegar tengkuk terhadap perintah Tuhan. Sedangkan agama Kristen itu adalah Galatia 5 nomor 1. Yesus telah membebaskan kita dari aturan-aturan Tuhan dan memerdekakan kita dari penghambaan. Itu siapa? Itu Kristen. Bagaimana mungkin Anda dikatakan sunat hati sementara dalam agama Anda tidak ada taat kepada perintah Tuhan? Anda hanya taat kepada perintah Paulus. Mana yang nggak taat? Yang mana tidak taat? Coba kamu bilang yang mana? Mana? Coba tunjukkan mana yang tidak taat. Ini ngomong apa sih? Mana? Kamu bilang orang Kristen. Apanya? Mana yang tidak taat? Loh, dengarkan. Yesus mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Anda berpuasa selayaknya Yesus mengajarkan puasa? Jawab saya.
Apakah di dalam Injil mengatakan umat harus berpuasa? Kan tidak ada di situ. Yang berpuasa Oh jelas ada, makanya kau belajar. Oh la. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Kalau ada perintah Yesus, kalau ada perintah Yesus berpuasa gimana? Ketika orang Kristen berpuasa bukan seperti kamu tunjukkan sini sono. Loh, saya tanya bukan masalah metode puasanya. Yesus itu berpuasa. Yesus itu berpuasa. Lu mau apa? Yesus mengajarkan puasa, lalu kemudian dia mengajarkan kaumnya untuk berpuasa setelahnya. Kamu sendiri berpuasa nggak? Tahu. Yesus, kamu sendiri berpuasa nggak? Sebentar saya beritahu, orang Kristen berpuasa tapi bukan dia tunjukkan oh ini aku puasa, mari kita puasa. Oh nggak bisa, harus ketahuan. Karena kenapa? Seluruh pengikut Yesus itu harus berpuasa. Nah kalau seluruh pengikut Yesus itu harus berpuasa, berarti 3 miliar orang Kristen itu harus berpuasa. Karena berpuasanya orang Kristen sebanyak 3 miliar pasti ketahuan. Kenapa mereka tidak bekerja? Kenapa mereka tidak makan? Kenapa mereka tidak ini dan oh mereka sedang berpuasa. Meskipun mereka tidak pamer. Nah sekarang ada nggak yang pernah mengetahui bahwa orang Kristen itu puasa? Padahal mereka sebanyak 3 miliar orang. Sementara Yesus mengajarkan untuk berpuasa kepada pengikutnya. Ayo, jawab saya. Orang Kristen berpuasa, khusus dia dengan bukan semua orang harus tahu. Oh ini berpuasa. Coba Yesus sendiri diberitakan berpuasa sehingga semua orang tahu. Bukan Ayo. semua orang tahu harus tahu. Loh, semua orang tahu kalau Yesus itu berpuasa. Ayo. Itu kan bukan manusia, bukan manusia seperti kau. Dia kan Tuhan. Bukan seperti kau. Tuhan berpuasa. Tuhan Anda aja berpuasa. Kenapa Anda tidak berpuasa? Ayo. Dia kan hebat. Dia kan hebat, bukan lu. Alasan aja. Itulah aku bilang Yesus mengajarkan puasa dan semua pengikutnya wajib hukumnya berpuasa. Matius 9 nomor 14 sampai nomor 15. Saya bacakan ayatnya, dalilnya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu Yesus tidak berpuasa?" Apa kata Yesus? "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai wanita itu diambil dari mereka, mempelai laki-laki itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka sang mempelai wanita ini akan berpuasa." Mempelai wanita itu adalah pengikut Yesus, dan pada saat Yesus mempelai pria ini terangkat ke langit, mempelai wanitanya wajib hukumnya berpuasa. Nah kalian itu kalau merasa pengikut Yesus berarti kalian itu mempelai wanita. Puasa enggak kamu? Tak bawa nih ini ya, tak bawa nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lanjut Bang Handi, lanjut. Saya izin ibadah sejenak. Tak bawa nih. Bang Charles, mau disampaikan apa, Bang Charles? Awas mental. Pagi semua. Masih ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada. Ya entah kenapa hari ini kita kedatangan penyembah-penyembah korban molok aneh-aneh semua ya. Tak satu pun yang tidak aneh kurasa. Aneh semuanya. Bahasan apapun, materi apapun yang dibawa aneh gitu ya. Nah sekarang kenapa Yesus berpuasa, Anda tidak berpuasa? Karena Yesus itu Tuhan. Nah sebagai Tuhan kenapa dia berpuasa? Karena dia hebat. Ini aduh parah ya teman-teman sekalian. Ya karena materinya bikin mumet. Karena belum menemukan oten yang berkualitas. Kita tutup aja dulu ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi. Teman-teman yang belum sholat zuhur silakan sholat dulu. Insya Allah setelah ini kalau ada yang berkualitas kita akan lanjutkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Zulkifli M. Abbas mohon undur diri untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.